Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema dosa-dosa besar. Jadi yang tidak sempat hadir, mungkin yang 21 sempat kita bahas hari Jumat kemarin, masalah mencuri. Dan sebenarnya dosa besar 21 dan 22 ini sangat berhubungan, karena berhubungan dengan mengambil haknya orang lain. Saya sempat menitikberatkan bahwasanya mencuri itu ada dua macam dalam Islam, atau digunakan dalam dua istilah. Mengambil barang dalam bentuk materi dari seseorang yang bukan hak kita, atau bisa saja digunakan istilah mencuri ini adalah seseorang yang tidak memberikan hak sesuatu. Contoh adalah hadis Nabi SAW, pencuri yang paling buruk adalah seseorang yang mencuri dalam sholatnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri dalam sholat? Kata Nabi SAW, dia tidak memberikan hak ruku dan sujudnya. Jadi buru-buru, Allah begitu itu dihitung mencuri oleh Nabi SAW. Jadi digunakan juga istilah mencuri dalam masalah ini, tidak memberikan haknya. Maksudnya dia ruku dengan tenang, selesai bacaannya baru dia sami Allah liman hamidah i'tidal dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak memberikan haknya, maka dia dihitung juga mencuri. Tapi yang dibahas dalam dosa besar ke-21 yang kemarin, dan juga berhubungan dengan 22 hari ini, adalah mengambil haknya orang lain, ya, mengambil milik orang lain yang bukan hak kita. Dan saya sudah titik beratkan juga, tidak masuk mencuri kalau seandainya kita mengambil sisi makanan dan minuman saja. Sisi makanan dan minuman saja. Kalau kita masuk dan makan di rumah orang keluarga, ya, terutama yang berhubungan dengan masalah hubungan dengan orang tua, anak, saudara, gitu kan? Itu yang punya hubungan langsung lah, orang tua kita, anak kita ke bawah, kemudian ke samping, paman, tante, saudara, gitu kan? Itu semua ulama mengatakan masih dibolehkan seseorang kalau memang dia sudah terbiasa masuk ke rumah itu, kemudian dia tiba-tiba haus, dia minum, gitu kan? Apalagi memang tuan rumahnya sudah menganggap itu hal yang biasa, khusus makanan dan minuman saja. Termasuk juga rumah sahabat, itu dibolehkan kalau memang kita sudah sering ke sana, udah memang dianggap sudah biasa, gitu kan, kita bersahabat sama dia. Kalau datang pun kita tinggal minum sendiri, gitu kan, kita tinggal makan sambil nunggu, itu nggak ada masalah, gitu. Tapi kalau selain makanan minuman tidak boleh, pakaian lah, apa saja ya, misalnya ada orang masuk, ini kan rumah sahabat saya, buka lemarinya ambil bajunya, itu nggak boleh. Ya, ini contoh. Nggak, walaupun rumah orang tua termasuk, nggak boleh sembarangan ngambil pakaian orang tua sendiri juga tidak boleh, anak juga sendiri gitu nggak boleh, kan gitu. Jadi semua harus ada batas-batasnya. Tapi makanan minuman masih dibolehkan kalau sifatnya pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lain, perhiasan segalanya, perabot itu tidak boleh kecuali dengan izin pemiliknya dulu. Dan kalau ada yang mengambil selain makanan dan minuman di rumah kerabatnya tadi, orang-orang terdekat itu, dihitung dia mencuri. Ya, dihitung dia mencuri. Kalau seandainya bukan kerabat, makanan dan minuman serta yang lain semua dihitung mencuri. Masuk rumah tetangga, langsung masuk, buka pintunya, ngambil minuman, ngambil makanan, itu mencuri namanya. Tetap dihitung mencuri. Dan dalam Islam mencuri ini, ya, itu mengambil barang seukuran 3 dirham saja. 3 dirham itu kurang lebih kursnya antara 5.000 sampai 7.000 ya, saya kurang tahu. Anggaplah kalau 7.000 rupiah berarti 21.000 rupiah. Maka hukumnya kalau dia mencuri secara sengaja, kan gitu, itu dipotong tangannya. Dalam Islam dipotong tangannya. Itu kan makanya kata Nabi SAW, sebenarnya Allah, ya, melaknat siapapun pencuri yang mencuri, ya, sebutir telur sampai tangannya dipotong. Karena memang tidak layak untuk dia mencuri, kan gitu, tidak layak. Dan bagi orang yang tidak mampu, dia bisa minta, dia bisa meminta. Karena Nabi SAW membolehkan membuka pintu minta-minta bagi orang yang memang tidak tahu dia harus makan dari mana, sampai dia mampu untuk membiayai dirinya sendiri, gitu kan. Jadi ini poinnya. Baik, mencuri ini dipotong tangannya tujuannya untuk shock terapi. 1 orang dipotong, 10.000 orang berhenti mencuri. Karena prosesnya harus diiklankan, pencurian itu diiklankan, maka masyarakat datang. Yang saya pernah bilang, kalau di Saudi malam Jumat diiklanin di semua radio, TV, media. Kemudian nanti dikatakan besok akan ada kisos
seseorang yang bernama Fulan di masjid ini gitu kan, karena dia telah mencuri. Ceritanya begini kronologisnya, dia masuk ke rumah, dia ngambil barang, dia mukul orang, dia apa saja. Setelah itu udah ditangkan, lalu ditaruh tangannya di atas meja, kemudian Al-Gojonya datang memotong pergelangan tangannya, lalu digantung 3 hari sampai membiru kadang-kadang. Nah itu tujuannya, kalau ada pencuri yang lewat di situ, maka dia akan berhenti mencuri. Dia akan berhenti, dia akan mengatakan, oh kalau saya mencuri tangan saya seperti ini gitu. Otomatis dia berhenti gitu. Jadi 1 orang dipotong, yang 10 ribuan berhenti mencuri. Coba dengan sistem kita sekarang misalnya, orang mencuri ditangkap, masukin penjara, apalagi dengan adanya sogok menyogok, dia bisa keluar besok mencuri lagi. Bahkan pencurian ini ya di Indonesia bukan hanya sekedar pencurian ayam saja, sudah mencuri uang negara sekian miliar gitu kan. Tapi karena tidak ada hukum potong tangan, maka akhirnya mereka leluasa, tinggal bawa lari aja uang sekian miliar, sekian triliun gitu kan, udah hilang begitu saja. Coba ditangkap, diiklanin, dipotong tangannya, koruptornya berhenti semua nanti gitu kan, mencuri pencuri. Memang begitu. Dan orang yang mengatakan hukum potong tangan ini kejam, itu orang yang belum pernah mengalami pencurian. Bayangkan kalau kita pulang ke rumah, kita lihat ada seorang pencuri lagi buka lemari, ibu sedang mengambil emas gitu kan, di sebelah kita ada pisau. Apa tangannya yang kita potong? Enggak, mungkin kita akan tusuk dia gitu kan. Kalau pakai hukum manusia, kalau subhanallah fitrahnya manusia, walaupun dia penakut, tapi kalau sudah haknya diambil biasanya malah dia spontan bisa melawan gitu kan. Jadi hukum Islam tidak, ditangkap orang itu oleh pemerintah, diproses oleh pemerintah, lalu dihukum di depan umum supaya memang mereka kapok ya yang buat kejahatan ini. Karena memang subhanallah ada manusia-manusia yang bobrok luar biasa. Mereka nggak mau tahu. Berapa banyak orang sekarang yang memang niatnya mencuri, tapi dia tidak mau terang-terangan, seperti misalnya sengaja utang, tidak mau bayar. Berapa banyak? Itu kan mencuri sebenarnya. Karena dia cuman dengan cara lembut, saya mau pinjam ya 10 juta. Tapi habis itu dia hilang, ya mencuri namanya. Kalau memang benar dia mau utang gitu kan baik-baik, maka dia utang, nanti dia ketemu, tidak sempat bayar, tidak bisa, mohon maaf ya saya belum bisa, ini buktinya saya nggak bisa, saya nggak kerja gini gitu kan. Atau dalam syariat bahkan ulama sebutkan dalam buku-buku fikih, bagi orang yang terlilit hutang, dia bisa menggunakan banyak cara, diantaranya menawarkan jasa tenaga dia kepada orang yang punya uang. Misal saya mungkin bekerja apa selama sebulan ya, sesuatu mungkin di kantor kamu, mungkin apa, misal contoh atau apa sajalah ya, pekerjaan yang kira-kira dia disuruh menjadi marketing, ini deh barang saya jualin di mobil saya, keuntungannya 2% nanti buat kamu, nanti itu dipakai bayar utang. Kan banyak cara, tapi dengan cara dimatikan HP, tidak bisa dihubungin. Bahkan ada orang yang subhanallah pada saat dia utang dia ngerengek-ngerengek gitu kan, pada saat ditagih yang punya uang seperti mengemis gitu kan. Tahu kenapa? Karena hukum Allah nggak diterapkan. Coba orang-orang seperti ini kan gitu, ditangkap, dihukum oleh Allah, dihukum dengan hukum Allah, maka berhenti itu. Nggak ada lagi orang-orang yang seperti ini. Berapa banyak contoh yang lain, para rentenir minjamin uang. Dari mana dikatakan ini bukan cuma masalah bab riba, bukan cuma sekedar saya pinjamin kamu 1 juta bayar 1,5 juta, tapi permasalahannya selain riba kata ulama di situ ada unsur pencurian. Karena dia pinjamin 1 juta, dia ambil 1,5 juta, 500.000 itu bukan haknya dia, dia mencuri. Bahkan lebih parahnya kadang-kadang setelah 1,5 juta tidak, 1 juta tidak bisa dibayar, 500.000 yang dicatat sebagai bunga, plus lagi disita barang-barangnya. Ada orang subhanallah kadang-kadang disita barangnya, lebih besar barangnya itu daripada misal utangnya, tapi nggak mau tahu. Dalam Islam kita boleh menyita satu benda, misal ada orang utang dengan kita, kemudian dia tidak bayar, ada jaminan yang dikasih, misalnya dia kasih jaminan 1 buah rumah, utang dia 100 juta, dia kasih jaminan rumah. Kalau dia tidak bisa bayar dalam waktu tertentu, maka jaminan itu kita jual, dicairin jadi duit, misalnya 1 miliar nilai rumahnya, utang dia 100 juta, kita ambil 100 juta, 900 juta dikembalikan ke dia. Itu baru namanya adil gitu kan. Dan itu dalam Islam tidak boleh semua rumah kita sita, nggak mau tahu, pokoknya ini kan jaminannya dulu, nggak bisa. Jaminan dalam Islam itu juga hanya ada hak kita dinilai yang memang hak kita, nilai hak kita 100 juta ya 100 juta, nggak boleh semua diambil gitu kan. Ini contohnya. Dan banyak sekali contoh-contoh seperti ini di masyarakat kita yang masuk dalam bab pencurian gitu. Tapi orang tidak faham, dia pikir mencuri itu cuma gelap-gelap, masuk rumah orang ngambil barang selesai. Enggak, masuk dalam banyak sekali bab.
orang yang sengaja utang tidak bayar masuk dalam bab pencurian, orang yang sengaja tadi rentenir meminjamkan uang kemudian menyita barang-barang orang, gitu kan. Bahkan tidak jarang rentenir-rentenir itu memang seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, gitu kan. Mereka sudah seperti orang yang gila, gitu kan, maksudnya isi tanda kutip gila, mereka sudah tidak peduli lagi, gitu. Kadang-kadang sengaja dililitkan orang utang supaya disita barang-barangnya, jadi sumber kehidupannya gitu. Nah ini semua hal-hal yang masuk dalam masalah mencuri. Makanya dalam Islam dipotong tangannya, gitu kan. Kita lihat sekarang Saudi contohnya dengan beragam macam ada kekurangan negara orang, setiap ada kekurangan tentunya, gitu kan. Tapi dengan adanya hukum dipotong pencuri, itu mobil-mobil mewah diparkir pinggir jalan tidak ada apa-apa. Coba kalau di Indonesia parkir pinggir jalan, ya, spionnya lah bisa hilang, gitu kan. Orang kadang-kadang kasus sekarang beberapa hari lalu kan begitu, di lampu merah mobil Alfa tiba-tiba dipatahin spionnya di lampu merah depan umum. Itu bagaimana bisa terjadi? Coba kalau hukum Islam ada, ini ditangkap, dipotong tangannya, berhenti. Ada orang-orang yang buat masalah di tengah-tengah jalan. Jadi hukum Islam seperti itu. Hukum Islam seperti itu. Juga berhubungan dengan masalah mencuri. Kalau seseorang mencuri, maka taubatnya itu harus melalui proses dua. Bertaubat kepada Allah yang merupakan hakullah, dan meminta maaf serta mengembalikan haknya adami, anak Adam tadi yang diambil. Jadi orang mencuri nggak cukup dengan taubat saja, enggak, dia harus mengembalikan apa yang pernah dia curi. Apa yang pernah dia curi harus dikembalikan, gitu kan. Baik, itu kalau berhubungan dengan masalah pencurian. Itu berhubungan dengan masalah pencurian. Ada hal yang lebih besar yang dikenal dengan merampok. Apa bedanya mencuri dengan merampok? Kalau merampok itu konspirasi. Merampok itu lebih kepada definisinya kalau ada dua orang ke atas yang mengatur strategi untuk mengambil hak orang lain dan diatur dengan strategi. Kalau mencuri bisa tidak pakai strategi. Tiba-tiba dia datang ke rumah orang, dia lihat ada tergeletak duit, langsung diambil, ditaruh di kantongnya. Itu mencuri, nggak dikatakan merampok gitu. Tapi kalau merampok nggak, memang dia atur jam sekian masuk ke rumah sini, kemudian dia memang beberapa orang diatur apa yang akan jadi target diambil, gitu kan. Bahkan umumnya perampokan ini berhubungan dengan dosa-dosa lain. Seperti biasanya merampok itu berhubungan dengan pembunuhan, ya, intimidasi, ya, melukai fisik. Ya, karena memang merampok ini pasti umumnya ketemu dengan pemilik umumnya. Jadi beda dengan mencuri. Mencuri malah dia menghindar dari pemilik benda. Kalau perampok memang sengaja, dia berani untuk ketemu. Bahkan kalau perlu dia sengaja mengambil sengaja menyandra salah satu anggota keluarga, kemudian dia mengancam, minta dana tertentu, itu kan semua perampokan. Itu semua dinamakan perampokan gitu. Nah, di sini sebenarnya dikatakan dosa besar ke-22, merampok di jalanan, masuk di dalamnya semua jenis perampokan. Artinya suatu program yang diatur untuk mengambil hak orang lain, tapi memang ini berlaku diikuti dengan kekerasan, diikuti dengan terang-terangan, kemudian bisa sampai membunuh, menyakiti fisik, itu semua dimasukkan dalam kategori merampok. Kira-kira bagaimana kalau seandainya terjadi perampokan? Apa hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau ketangkap, tadi kalau pencuri cuma dipotong tangannya. Kalau perampokan tidak. Dipotong tangannya, nanti kita bacakan ayatnya ya. Dipotong tangan dan kakinya secara berlawanan. Misal dipotong tangan kanan dengan kaki kiri, atau dipotong tangan kiri dengan kaki kanan. Ya, umumnya sih pendapat ulama mengatakan ini hampir disepakati semua. Kalau orang membuat kerusakan di muka bumi, ya mungkin seperti preman-preman itu di Indonesia banyak, gitu kan. Orang setiap lewat sengaja dihadang dengan beberapa orang, akhirnya orang kena ketakutan harus memberi. Ini semua sudah bukan hukumnya pencuri, tapi hukumnya perampok. Nah, bedanya mencuri dengan perampok tadi dari sisi definisi beda, dan dari sisi hukuman juga di sisi Allah beda. Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, gitu kan. Atau mereka ya dikisos itu dipenggal kepalanya, ya. Jadi pilihan pertama adalah mereka dikisos dulu, dipenggal kepalanya, kemudian disalib, ditaruh, dilihat oleh masyarakat, gitu.
Atau kata Allah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau gitu kan, mereka diasingkan ke sebuah tempat yang memang tidak ada orang di situ, dia sendirian, gitu kan. Nah inilah yang Allah SWT ceritakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 33. Dalil pertama disebutkan di halaman 75, dosa besar ke-22. Saya bacain ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Saya baca terjemahannya dulu secara umum, baru kita masuk ke masalah pelajaran yang bisa diambil daripada ayat ini. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Di sini ulama sepakat mengatakan kerusakan adalah membuat pemberontakan, perampokan, gitu kan, yang umumnya rame-rame gitu. Apa hukumannya? Hanyalah mereka dibunuh atau disalib. Di sini kata ulama adalah yuqattalu aw yusallabu, gitu. Jadi mereka dibunuh kemudian disalipin, gitu loh. Ya, dipajang jenazahnya itu, sebagian ulama mengatakan sehari atau sampai 3 hari maksimal. Diperlihatkan kepada orang-orang, ini loh orang yang buat kerusakan begini, yang suka mengganggu orang seperti ini, gitu. Lalu dikatakan atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Ini sebagian ulama mengatakan di tempat yang tidak ada orang tinggal, sehingga memang dia merasa terasingkan dan terhukumi. Ada ulama yang mengatakan kalau sebuah negara yang penuh dengan hutan ditinggalkan di hutan, kalau di lautan ditinggalkan di sebuah pulau yang terpencil, seperti itu. Jadi dia memang dijauhkan dari masyarakat, ya. Kemudian dikatakan yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil daripada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan, ya, siapapun muslim atau non muslim sebenarnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu artinya sesuatu yang membuat ketidaknyamanan bagi makhluk atau hilangnya fasilitas untuk mereka. Itu berarti kerusakan, ya, kerusakan. Jadi mereka mengambil haknya orang lain, membuat kerusakan, menghilangkan kenyamanan, gitu kan. Biasa kita temukan subhanallah orang-orang yang membuat perampokan atau buat konspirasi kejahatan ini, itu kalaupun mereka mati, misal tabrakan, kesetrum listrik atau apa saja, umumnya sih masyarakat akan mengatakan kalau perlu dia mati lebih buruk daripada itu. Karena memang orang sudah sangat terganggu kan. Ada bahkan di beberapa wilayah di Indonesia pun, negara kita ini, ada orang-orang yang sudah ketahuan di wilayah situ memang dia suka datang dan sengaja memalak-malak orang, sengaja mengambil haknya orang secara paksa. Jadi orang harus store secara paksa kepada mereka gitu. Tapi karena semuanya pada takut, gak ada yang berani ngomong. Nah ini semua yang harus dihukum dengan sangat keras dalam gambaran agama kita gitu. Itu pelajaran pertama, Allah melarang terjadinya kerusakan di muka bumi, baik dari seorang muslim ataupun non muslim, semua tidak boleh. Kemudian yang kedua, adanya hukuman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melanggar, orang yang melakukan perampokan tadi. Nah, opsinya adalah mereka dikisos. Dan ini ulama mengatakan sebenarnya tergantung daripada bobot kejahatan atau perampokan yang dia lakukan. Misal ada orang subhanallah masuk ke dalam rumah, selain merampok, mengambil semua isi rumah, memerkosa, membunuh, kan gitu. Banyak yang dilakukan, atau memukul, menyakiti, melukai. Nah kalau berkumpul tadi ini sudah merampok, kan itu, kemudian memukul, memerkosa, apalagi sampai membunuh, itu sudah jelas dikisos. Jadi mereka bukan hanya sekedar dihukum biasa, tapi memang dipenggal kepalanya, kan gitu. Kemudian kalau misalnya dia hanya konspirasikan perampokan, gitu kan, maka dan dia tidak sampai pada pelanggaran-pelanggaran lain, tidak sampai pada misal memukul, dia hanya menyandra saja, gitu kan, kemudian atau mengambil saja dan mengancam kemudian pergi, maka ini hukumnya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Ya, ulama bilang tangan kanan sama kaki kiri dulu. Kalau dia ternyata setelah dihukum begitu, kan dilepasin tuh,
sudah dihukum kan. Dalam Islam tidak ada penjara lagi. Kalau sudah dipotong gitu dibiarin gitu, udah. Kalau dia masih mengatur lagi konspirasi perampokan dan terbukti lagi, maka dipotong secara bersihin lagi tangan kirinya sama kaki kanannya, gitu kan. Kalau dia masih melakukan lagi, maka dikisos, gitu kan. Ini kalau sampai, nah biasanya mungkin kita bertanya, kok bisa? Ya ada orang begitu memang. Dia keluar dari penjara karena dasarnya mafia, ya dia ulangi lagi. Mungkin dia cuma duduk di kantornya, tapi dia menjadi otak dari semua pelakuan ini. Dan perlu kita tahu, kalau terjadi perampokan, semua yang berhubungan dengan perampokan itu sama hukumnya. Orang yang menjalankan di lapangan, orang yang membayar sengaja, yang jadi otaknya, yang punya ide, yang mendukung, pokoknya semua itu sama hukumannya. Misal, ada orang punya target mau merampok di satu rumah, lalu dia bayar aparat keamanan, kan gitu. Dia bayar kurir untuk bawa makanan lah, apalah. Atau dia bekerjasama dengan pembantu rumah itu belikan obat bius misalnya. Semua yang terlibat ini sama hukumnya, sama. Jadi yang semua ini dikisos, semuanya dikisos. Ya, kalau memang mereka sampai terjadi bobot kejahatannya sampai pada tingkat tadi pemukulan, pelukan fisik, pemerkosaan, apalagi sampai pembunuhan, maka kisos. Kalau enggak maka dipotong tangannya secara bertimbal balik. Atau yunfa minal ard, diasingkan di sebuah wilayah yang tidak ada orang hidup di sana. Kata ulama, khusus masalah diasingkan di wilayah yang di luar dari tempat tinggal dia, ada juga sebagian mengatakan disiapkan satu tempat, baik di hutan, di pulau, ya kalau kita sekarang mungkin ada penjara yang memang khusus untuk mengurung mereka. Nah ini diberikan kepada orang yang sudah mengatur program perampokan tapi tidak berhasil. Jadi misalnya dia memang sudah masuk ke dalam rumah, terus ketangkap, dia nggak sempat ambil barang, dia nggak sempat melakukan perbuatan-perbuatan lain, tapi sudah masuk ke dalam rumah. Berarti kan kalau tidak ketangkap dia akan lakukan. Nah ini hukumnya diasingkan. Ini langsung ditangkap, kalau kita sekarang mungkin dipenjarakan, secara spontan dipenjarakan, mungkin hukuman 10 tahun, 20 tahun, supaya memang dia kapok dan yang lainnya juga tidak melakukan lagi. Jadi ini pelajaran kedua tentang jenis-jenis hukuman bagi orang perampok sesuai dengan bobot daripada dosa atau perampokan yang dia lakukan, gitu kan. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah kalau seandainya perampok-perampok tadi setelah ditangkap, gitu kan, kemudian dihukum, mereka bertaubat, maka mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat. Artinya bertobatnya begini, mungkin ada orang pernah merampok, kemudian dia baru sadar tahu hukum, lalu dia datangin. Dia tidak sempat dipotong tangannya, nggak sempat ketahuan pada saat itu. Kemudian dia bertaubat, lalu dia datangin orang-orang yang pernah dilakukan. Saya pernah melakukan perbuatan ini, tapi ini hak anda, saya kembalikan. Saya baru tahu agama, saya taubat, misal. Ini bagaimana? Dia akan aman. Tidak ada kisos bagi dia, nggak ada hukuman duniawi tadi dipotong tangannya ada. Karena dia tunjukkan taubatnya, etikat baiknya, kemudian dia kembalikan dan dia tunjukkan memang saya tidak akan melakukan. Kalau perlu dia buat surat pernyataan dan saya baru tahu hukum agama. Ini misal, gitu kan. Kemudian di akhirat juga Allah ampuni. Tapi kalau ada orang subhanallah dihukum di dunia, dipotong tangannya, gitu kan. Tapi dia tidak taubat. Dipotong tangannya tapi tidak taubat. Maka tetap kata Allah masuk dalam kategori ayat ini yang Allah mengatakan dzalika lahum khizyun fid dunya, mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia. Artinya Allah akan rusak semua yang berhubungan dengan kehidupan dunianya. Nama baiknya, keluarganya, penghasilannya akan terganggu semua. Karena dia nggak ikuti dengan taubat. Walaupun sudah dikisos ya. Walaupun sudah dipotong tangannya. Tapi kalau dia ikuti dengan taubat beda. Kayak tadi kita bahasakan. Kalau dia tidak taubat, bukan cuma di dunia, dihilangkan berkah hidupnya istilahnya. Tapi di akhirat juga kata Allah, walahum fil akhirati adzabun azim. Penutupan ayat. Dan plus lagi selain dipotong tangannya, dikisos, karena ada orang begitu ya, karena dia memang dasarnya profesional dalam melakukan satu perbuatan kejahatan, pada saat dia ketangkap dia nggak bisa terima kan, dia akan mencari jalan supaya keluar dari penjara misalnya, keluar dari hukuman, ataupun kalau sudah dipotong tangannya dia masih terbawa dengan bisikan setan untuk membalas lagi kepada orang yang tadinya menangkap dia, gitu kan. Makanya dia tidak taubat. Ini berarti tidak taubat. Nah ini akan ada ya, penghinaan di dunia dan akan ada azab yang pedih di akhirat nanti. Wa na'udzubillah. Jadi ini 3 pelajaran yang kita bisa ambil dari masalah perampokan yang dilarang gitu.
Baik, di sini saya bilang tadi perampokan, walaupun judulnya perampok di jalanan, masuk dalam kategori semua perampokan, baik di rumah, di sekolah, di instansi, ya, itu semua masuk dalam kategori ancaman tadi. Hanya saja kita tidak boleh menghakimi secara sendiri, individu, gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada perampok datang, kita berusaha membela diri. Kita mungkin tidak sempat telepon polisi, tidak sempat minta tolong kepada siapa, lalu kita membela diri. Dalam Islam kalau kita sampai terbunuh, maka berarti kita mati syahid. Karena orang mati syahid itu kan membela kehormatan. Tapi kalau kita bisa sempat minta tolong, ya alhamdulillah, minta tolong kemudian dibantu misalnya sama aparat atau tetangga dan sebagainya, itu semua bisa terjadi gitu, bisa terjadi. Kemudian tinggal ada poin kecil juga, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang dirampok rumahnya atau terjadi sebuah musibah pada dia, atau misalnya diambil barangnya, dicuri, gitu kan? Setiap muslim harus menyadari sebuah poin bahwasanya musibah apapun yang datang kepada dia itu adalah pengampunan dosa dan peninggian derajat. Peninggian derajat gitu. Jadi kita harus tahu bahwasanya tidak spontan begitu saja terjadi. Pasti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pun mau berbuat jahat dengan kita, itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil sisi positif itu. Saya pernah jelaskan begini. Kata sebagian ulama, ada kadang-kadang derajat di surga yang tidak bisa dijangkau fasilitasnya kecuali dengan 100 tahun sholat tahajud, 100 tahun sedekah, 100 tahun bakti dengan orang tua. Tapi umur kita cuma 60 tahun. Bagaimana caranya kita bisa capai fasilitas itu? Misal tipe istananya sekian besar, fasilitasnya sekian banyak, lebih nyaman daripada yang mestinya kita dapatin sekarang gitu. Tapi karena ketakwaan kita, biasanya orang bertakwa begitu. Orang yang beriman sama Allah, umurnya mungkin cuma 60, Allah mau dia sampai ke derajat yang 100 tahun tadi ibadah. Gimana caranya? Cobaan datang. Misal dengan 10 tahun sakit. Nah, 10 tahun sakit itu menutupi 100 tahun sholat malam, tapi kadang-kadang kita nggak sadar itu. Makanya dalam hadis dikatakan innallaha idza habba abdan ibtalah. Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Allah SWT akan mengujinya gitu. Ya. Jadi ini jelas sekali ya, ada manfaat kalau seandainya datang musibah. Jadi tidak spontanitas kita harus menangis-nangis dan segala itu enggak. Artinya cobalah tenangkan diri. Kita menangis, habis air matanya, hatinya sedih, barangnya hilang. Kan gitu. Tapi kalau orang mukmin tidak, kita kehilangan barang iya, tapi jangan merusak hati kita dan pikiran kita, jangan. Karena bukan berarti dengan kita menangis kembali barangnya kan, enggak. Tapi kita muhasabah, jadikan sebagai bahan muhasabah. Kenapa ini terjadi? Allah kita sudah tahu sifatnya maha melihat, maha mengetahui, dan Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Keburukan pun akan terjadi dengan izinnya, gitu kan? Kalau orang mukmin dia harus sadar kejadian itu pasti ada hikmah yang besar yang mungkin saya tidak bisa, gitu kan, sampai pada derajat tertentu kecuali dengan cobaan ini. Makanya kata Nabi SAW, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi-nabi. Yang paling berat para nabi karena mereka yang paling besar pahalanya, gitu kan. Mereka orang yang paling dekat dengan Allah. Kemudian datang orang yang setelahnya yang kira-kira mendekati iman para nabi dan setelahnya terus begitu. Jadi kalau makin berat cobaan kita dalam hidup, itu berarti tanda keimanan sebenarnya. Bisa saja Allah ingin tinggikan derajat, atau Allah ingin bersihkan dosa yang memang kalau dilihat secara hitung-hitungan ya, buku malaikat sebenarnya tanda kutip ya, ini nggak bisa, umur kita sudah 40 tahun, kita akan hidup misalnya sampai 60 tahun, sisa 20 tahun nih waktu kita, gitu kan. Ada dosa kita yang kita pernah lakukan, itu bobotnya 100 tahun. Seperti dari mana kita pernah tahu? Ibu pernah tahu nggak kalau zina satu kali itu misalnya dosanya 100 tahun atau 1000 tahun? Kita nggak pernah tahu kan? Jangan kita anggap oh saya cuma zina satu kali sejam. Tidak, bisa saja bobotnya itu 100 tahun. Kita nggak tahu. Kalau 10 kali zina berarti 1000. Kalau 100 kali zina dari masa muda dia gonta-ganti pasangan berapa banyak? Kan gitu. Mungkin riba yang kita lakukan, mungkin apa ya, berbohong, kita selalu anggap remeh. Bobot dosa kita nggak pernah tahu kadarnya seperti apa. Nah, bisa saja ada dosa-dosa yang memang butuh pengampunan yang sangat panjang, gitu kan. Tapi umur kita terbatas, tidak bisa untuk membersihkan dosa itu. Nah, Allah datangkan cobaan. Tadi kalau kita nggak ada dosa untuk meninggikan derajat. Kalau kita ada dosa, maka untuk mengampuni dosa itu. Yang tadinya kita butuh mungkin lebih banyak ya waktu,
Ini enggak, dengan kejadian itu maka kita bisa tiba-tiba spontan dibersihin. Ada salah satu jemaah saya pernah cerita sama saya gini. Jadi dia dulunya memang hidupnya umum lah ya, apalagi bebas sekali gitu. Kemudian dia bilang setelah saya tobat malah terjadi ketenangan jiwa dan segalanya, dia sudah mulai mengikuti pengajian terus gitu. Dia cerita satu waktu pernah rumahnya kemasukan perampokan dan habis satu rumah dirampok. Untungnya dia tidak ada di rumah, habis satu rumah semua dirampok. Sampai apapun gitu kan, ya. Sampai bahasanya itu, sampai bros yang pernah saya pakai gitu kan, waktu saya masih dulu-dulu untuk model dan segalanya, itu sampai habis semua, nggak ada, diambil semua gitu sama pencurinya. Seakan-akan bahasa dia, Allah bersihin, yang tinggal itu ada uang amanahnya orang di laci, itu pada saat saya periksa masih ada. Tapi yang lain semua diambil, semua. Baju-baju dia yang lama, semua gitu. Lalu saya bahasakan, Allah mau bersihin itu sudah. Kalau tidak, coba bagaimana cara bersihinnya? Kita harus kasih ke siapa? Ini ada uang haram atau uang halalnya enggak ya? Bina bingung. Tapi dengan datang perampok sekalian diambil, habis semua. Udah. Gitu kan, dengan sendirinya. Jadi Allah dengan caranya hilang. Seperti orang kena banjir, orang kena perampokan, orang kena gempa bumi. Kalau orang berpikir dengan iman, itu ada sesuatu, nggak mungkin Allah ya berbuat zalim kepada hambanya, nggak mungkin. Apalagi kalau dasarnya dia orang beriman, gitu kan. Jadi kita harus coba muhasabah, jadikan sebagai bahan muhasabah. Kalau kita utangkan uang ke orang, kemudian dia tidak bayar, lihat kalau selama ini memang kita nggak pernah punya masalah dengan orang sebelumnya, nggak pernah kita ambil barang orang, nggak pernah kita utang juga nggak bayar, gitu kan. Itu berarti sudah jelas murni peninggian derajat. Tapi kalau kita pernah punya kesalahan, yakinlah ini pembersihannya. Mestinya begitu kan? Oh berarti kita pernah utang dulu sama orang, kita sudah lupa siapa. Nah ini cara Allah dengan caranya mendatangkan cobaan justru kena bentuk cintanya kepada kita, agar jangan azab akhirat yang kita kena. Kalau cuma cobaan dunia masih bisa kan? Sekarang baju diambil orang, sendal diambil orang, apa saja diambil orang gitu kan, hilang. Masih bisa kita cari kan secara duniawi. Tapi kalau sudah di akhirat nggak bisa lagi kita perbaikin, udah nggak bisa. Harus dipertemukan dengan orang yang punya hak mengambil pahala kita, dan bisa kita masuk ke dalam neraka gara-gara itu. Maka hikmah-hikmah yang paling besar harus diambil dari kejadian-kejadian musibah yang datang, itu justru bentuk cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba, gitu kan, untuk menjadi peninggian derajatnya atau malah pembersihan dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, maka Allah coba hamba itu dengan penyakit. Allah coba hamba itu dengan penyakit. Sekarang saya tanya, kalau kita bangun tidur terus flu, mulut kita ngeluh, apakah penyakitnya akan sembuh? Tidak. Mestinya kita ambil hikmahnya. Oh ternyata saya bangun sudah flu, cobaan sudah datang. Allah Tuhan saya maha mengetahui, maha melihat, kan gitu, maha mendengar, datangkan cobaan ini. Maka yang kita lakukan adalah sabar. Apa itu sabar? Terima dulu takdir Allah, kemudian kita action cari jalan keluar. Bukan sabar itu ngelus dada duduk manis, tidak. Sabar itu bangun flu, oh iya ini Allah sudah takdirin, terima dulu. Keluar dari masjid sendalnya hilang, terima dulu. Ada orang utang tidak bayar, terima dulu, oh ini Allah lagi coba saya, gitu kan. Kemudian sabar itu terima dulu, kemudian ikhtiar, baru kita action, nagih utangnya, cari sendalnya, gitu kan, dan seterusnya. Kalaupun ini kata rahasianya, kalaupun misal sendal yang sudah diambil orang kita cari nggak ketemu, nggak usah ngomel, nggak usah ngoceh, nggak usah emosi, kepalanya jadi panas, sendalnya juga tetap hilang, nggak ada gunanya, gitu kan. Sekarang cobaan sedang datang, Islam pada saat kita cobaan datang sabar. Cari dulu, terima dulu, kemudian ikhtiar. Kalaupun tidak kita temukan benda kita, ada satu kata kunci rahasia untuk mengobati hati. Bagaimana caranya? Sangka baik dengan Allah. Oh, mungkin sendal itu ada uang haramnya. Oh, mungkin saya dulu, mungkin uang yang diambil orang ini memang uang yang haram. Subhanallah, kadang-kadang begini ya, ulama bilang, ada uang haram nih kita pegang. Allah mau uang itu tidak kita makan. Tiba-tiba jatuh gitu. Di mana tadi amplop saya hilang? Cari-cari nggak ketemu. Memang dasarnya uang itu Allah tidak mau masuk ke perut kita. Maka dengan hikmahnya Allah dihilangkan gitu.
Dengan hikmah Allah. Kita nggak pernah sangka gitu kan, tiba-tiba hilang. Maka kita harus bersangka baik dengan Allah. Sekarang kita sangka baik dengan Allah. Oh, mungkin ada uang haramnya sendal itu. Oh, mungkin uang yang saya ambil itu Allah nggak mau saya buat makan dengan keluarga saya, gitu kan? Mungkin tadinya kita mau infak ke rumah anak yatim, hilang. Kenapa ya saya mau niat baik hilang uangnya? Justru karena anak yatimnya tidak layak makan uang itu, gitu kan? Mungkin uang haram yang Anda mau kasih, Allah nggak mau sampai ke mereka. Allah juga tidak mau kita berinfak dengan uang yang haram. Maka dihilangkan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, bisa saja makanan kita dikasih sama seseorang, ternyata makanannya tidak halal, gitu kan? Lalu sampai ke rumah tiba-tiba besok kita bangun, ya kok basi? Bisa saja memang Allah punya cara. Karena kalau tidak basi kita makan, masuklah makanan yang haram. Karena kadang-kadang dosa itu sering saya kasih contoh kan, seperti ibaratnya segelas racun. Kalau kita minum dalam kondisi kita tahu itu racun, maka cepat merusak organ tubuh kita kan. Tapi kalau saya minum racun tanpa saya tahu kalau itu racun, berpengaruh nggak? Tetap berpengaruh. Tapi memang efeknya tidak secepat kalau kita tahu kan. Intinya dosa itu tidak tahu atau tidak tahu tetap ada efeknya. Nggak mungkin ada orang berzina, oh saya tidak tahu hukumnya. Tetap ada konsekuensi pembersihan dosa itu. Harus ada. Mungkin Allah coba dengan penyakit, mungkin Allah coba dengan apa, orang fitnah dan seterusnya, gitu kan? Makanya liriklah musibah yang sedang datang itu dengan hikmah yang sangat besar. Kalaupun kita sudah ikhtiar, sudah sabar tadi, kemudian kita sudah flu, bangun, sudah terima dulu terus berobat ikhtiar, ternyata seminggu belum sembuh, sangka baik saja dan sangka baik dengan Allah. Oh mungkin dosa saya masih belum bersih nih kalau seminggu, oh 10 hari. Tidak pernah ada yang terjadi itu sakit terus. Umumnya begitu ya. Biasanya dia sakit, nanti akan ada jeda dia sembuh. Sebagaimana ada sehat, ada sakit, ada malam, ada siang, kan berpasang-pasangan, gitu kan. Kecuali dasarnya memang dia lahir dalam keadaan lumpuh ya, itu berbeda. Atau ada penyakit warisan itu lain lagi, cobaan yang berbeda. Itu mungkin Allah SWT ingin, kadang-kadang hikmahnya kalau ada orang sepanjang hidupnya lumpuh misalnya, memang Allah SWT ingin, karena memang cobaan itu datang kepada dia, Allah juga ingin berikan dia derajat tertentu dengan cobaan itu, gitu kan. Yang kalau dia disembuhkan, dia malah jadi rusak orang itu. Dia malah jadi rusak. Itu kan diambil dari kisahnya Harut dan Marut, dua malaikat kan, yang disebutkan dalam riwayat, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, ya, tentang masalah bibabila Harut wa Marut. Ya. Saya lupa Al-Baqarah ayat berapa itu ya. Yang jelas wattabu ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, tentang kisah Nabi Sulaiman, gitu kan, dengan setan-setan yang menganggap Nabi Sulaiman berbuat sihir dan segalanya gitu. Nah itu ada cerita tentang dua malaikat Harut dan Marut. Sebagian riwayat mengatakan Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang minta kepada Allah agar dikaruniai hawa nafsu. Kan malaikat gak punya hawa nafsu, beda dengan jin dan manusia, gitu kan. Maka Allah sudah kasih mereka peringatan, kalau kalian punya hawa nafsu tidak bisa kontrol, tapi tetap mau. Maka pada saat Allah kasih hawa nafsu, mereka membuat kerusakan. Dua malaikat ini membuat kerusakan ya. Dan kata para ulama tafsir, kalau kita baca itu dikata bibabila Harut. Babil ini Babilonia, Irak. Ya, sampai ada pendapat ulama yang mengatakan sampai sekarang malaikat itu masih disiksa oleh Allah ya di daerah situ, tapi tidak tahu di mana karena perbuatan mereka. Mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia, gitu kan? Karena ada hawa nafsunya, Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Kalau Allah tidak kasih kepada kita, atau Allah tidak berikan tadi hawa nafsu ke malaikat, karena malaikat berbeda dengan manusia, malah mereka tidak bisa mengontrol dirinya. Manusia masih bisa mengontrol itu, kadang-kadang kita masih bisa berbuat atau tidak kan, kalau malaikat tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang tidak memberi kita sebuah program, sebuah proyek ya, atau target kita ingin menikah dengan seseorang tidak jadi, atau apa sajalah, gitu kan. Loh ya, ambil hikmahnya. Selama memang kita benar di jalan Allah, pasti ada sesuatu yang Allah inginkan, yang Allah tidak mau menimpa kita tadi. Makanan tadi tiba-tiba rusak, gitu kan. Mungkin dasarnya ternyata dari uang haram. Uang yang kita mau infakkan ternyata jatuh, hilang. Ternyata memang itu adalah uang-uang yang haram, gitu kan. Kita sangka baik dengan Allah. Kemudian begini, ini kuncinya ya. Kalau kita sudah sangka baik dengan Allah, lalu ingatlah dan bayangkan ada orang yang lebih berat dari kita. Misal begini, kita keluar masjid, sendalnya hilang, kan gitu. Langkah pertama sabar, terima dulu takdir Allah. Oh nggak ada, ikhtiar cari. Nggak usah ngomel, nggak usah apa gitu, karena sendalnya lagi hilang, kita cari dengan sangat tenang. Kalaupun tidak kembali, kita sangka baik dengan Allah. Oh mungkin sendal itu ada uang haramnya tadi. Kemudian langsung sambung lagi.
Fikir ada orang yang lebih berat dari kita. Oh, di luar masjid ini ada orang yang bisa mampu membeli sendal satu pasang 100 juta tapi nggak bisa pakai karena kakinya satu puntung. Kita tinggal beli sendal 50 ribu, sendal baru, senyum, enak pakai sendal baru, lupain aja yang lama. Itu bisa jadi sedekah buat kita, kan begitu. Jadi kalau dengan cara ini kita akan tenang hidupnya, kita akan tenang gitu kan. Uang itu hilang, tadi kita bawa uang, lalu kececer, oh mungkin sabar dulu, terima dulu takdirnya Allah, kemudian kita coba cari, tidak ketemu juga, ya sudah, kita sangka baik dengan Allah, oh mungkin uang itu ada uang haramnya, mungkin memang tidak layak untuk saya makan gitu kan. Lalu pikirkan, saya jatuh 1 juta, ada orang yang hilang uangnya 5 juta, ada orang yang 10 juta, ada orang yang 100 juta, yang lebih besar dari kita hilang, kan gitu, lebih berat cobaannya, maka kita akan lebih tenang gitu kan. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan nikmat, lihatlah selalu orang yang di bawah kalian, maka itu akan memudahkan kalian bersyukur. Sebagian ulama tambahkan lagi mengatakan, dan kalau kalian diberikan cobaan, lihatlah orang yang di atas kalian. Kita tadi bangun tidur flu, sabar dulu, terima takdir Allah, jangan usah ngeluh, aduh flu, nggak perlu pakai aduh, alhamdulillah flu, gitu kan. Kenapa kita bilang alhamdulillah? Karena kalau tidak flu, kalau kita tidak sakit, kita nggak pernah rasakan nikmatnya sehat, kan gitu. Yang pernah saya kasih contoh ya, makan, minum, capek, kan gitu. Kalau ditanya siapa yang mau lapar, siapa yang mau haus, siapa yang mau capek, nggak ada orang yang mau kan. Tapi kita lupa, tanpa lapar tidak enak makan. Berarti kalau kita lagi lapar, mulutnya bilang apa? Alhamdulillah lapar, bukan aduh lapar, gitu. Kenapa? Karena kalau kita lapar jadi enak kan makanannya. Tanpa haus tidak enak minum, tapi kalau haus kan enak minum. Bapak Ibu kalau disuruh pagi-pagi tidur sampai malam, begitu tiba malam suruh tidur lagi, masih mau tidur nggak? Tapi coba kalau dari pagi aktivitas sampai malam capek, disuruh tidur 2 jam, enak nggak? Capek itu sebuah nikmat. Pernah nggak kita bilang alhamdulillah saya capek? Ini nggak, aduh capeknya. Nah makanya posisikan diri yang tepat gitu. Ternyata apapun yang kita anggap negatif masih sebuah nikmat dari Allah, gitu kan? Sama kalau kita sakit tadi, bangun flu, maka sabar dulu, terima takdir Allah, lalu ikhtiar minum obat. Nggak usah mengeluh, nggak usah apa, karena pada saat itulah kita merasakan, enak sekali kalau kita lagi sehat ya. Kalau tidak flu, tidak buntu hidungnya, maka kita akan nyaman. Nah, itu kita tahu ternyata pada saat sehat itu sesuatu yang mahal, harus dijaga. Kemudian kita sangka baik dengan Allah. Mungkin memang ada penyakit yang akan dibersihkan dari sini. Kemudian bayangkan di luar rumah saya ini ada orang yang flu dan demam. Kalau saya cuma flu, kita flu dengan demam, ada orang flu demam rematik, gitu kan? Kalau kita flu demam rematik, ada orang yang stroke. Kita stroke, ada orang yang mati. Dan ada orang yang lebih berat, pasti nggak mungkin tidak. Maka dengan cara seperti ini kita akan selalu tenang melalui kehidupan itu, Jadi cobaan pun kalau datang sifatnya sangat positif bagi orang mukmin. Makanya pada saat para ulama menjabarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim bunyinya, Innallaha idza ahabba abdan ibtala. Allah kalau cinta seorang hamba, Allah pasti akan mengujinya. Dalam hadis lain dikatakan yusib minhu, pasti Allah akan datangkan cobaan kepada dia, gitu kan? Misal begini, kadang-kadang Allah ingin kita dapat pahala. Tiba-tiba saja kalau anak-anak kita tidak buat masalah di rumah, pembantu tidak ada masalah di rumah, semua mulus saja, gitu kan? Maka tidak ada celah. Ibu harus keluar cari pahala di luar rumah. Coba kalau tiba-tiba anak-anak datang buat masalah sedikit, lalu ibu datang pecahin, kan jadi ada pahala di situ. Nasihat, luruskan kebaikan, mungkin ada orang, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi kadang-kadang Allah datangkan di sebelah-sebelah kita, sekitar kita ini, itu celah-celah untuk mencuri pahala di situ. Kalau kita berpikiran positif, kita akan bisa mencuri pahala dari keadaan kita sekitar gitu. Saya kadang-kadang kalau lagi di rumah, saya lihat anak-anak lagi pada loncat-loncat, naik-naik sini gitu. Padahal sudah saya nasihatin supaya jangan gitu. Lalu saya melihat, oh disinilah celah pahalanya gitu. Saya coba dudukin, saya ajak ngobrol, saya nasihatin gitu kan. Kemudian mereka hanya mendengar, saya sudah mengeluarkan hadis, mengeluarkan ayat, saya dapat pahala di situ, saya nasihatin juga dapat pahala sendiri. Anak-anak juga jadi merasa ada perhatian dan seterusnya, gitu kan. Sekarang kalau kenapa kalau dibuat acara, buat sebuah film, pasti di film itu ada orang yang jahat, ada orang yang baik, gitu.
Kalau semuanya baik mulus dari awal, itu nggak ada yang nonton. Tapi harus ada yang jahat, harus ada yang cerewet, harus ada yang ini, harus ada yang itu. Jadi itu yang nanti mempunyai nilai plus gitu. Begitulah kehidupan kita sebenarnya. Kehidupan kita itu sebenarnya menceritakan seperti itu. Jadi kalau cobaan pun datang pasti positif dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bayangkan dan pasti yakinkan ada orang lebih berat daripada kita cobaannya. Itu dipastikan. Baik, kita kembali ke kata-kata Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan, maka hanya karena menimbulkan ketakutan di jalanan saja orang yang bersangkutan telah melakukan dosa besar. Lalu bagaimana kalau dia merampas harta, melukai orang, dan bahkan membunuhnya? Bila demikian maka dia telah melakukan banyak dosa besar. Terlebih lagi, umumnya mereka para perampok tersebut adalah orang-orang yang meninggalkan sholat, lalu memakai hasil rampokan mereka dengan minum minuman keras dan berzina. Jadi sudah pernah saya jelaskan juga, subhanallah, syaitan itu saya sudah akan sering saya ulangi ya, musuh. Kalau saya pegang pedang di medan perang, musuh saya pegang pedang, saya tidak nangkis, tidak nyerang, dia apain sama musuhnya? Dibunuh, gitu kan? Dan pada saat musuh sempat melihat di celah di perut saya, dia bukan ngiris, dia bukan cuma colek, tapi dia akan tusuk, diobrak-abrik supaya saya bisa mati dari luka itu, gitu kan? Nah, syaitan begitu. Kalau dia sudah dapat satu luka, sama dengan orang kalau lagi bertempur, dia kalau dapat satu sisi kelemahan musuhnya, dia tidak akan biarkan kelemahan itu terus digempur. Kalau sudah luka kakinya terus diserang, dicari jalan supaya bisa lumpuh, gitu kan? Kalau tembok ini sudah bobol ya, tembok ini dulu, nanti sambil sisi lain diserang. Syaitan begitu. Dan syaitan berusaha luka-luka di tubuh kita ini dari maksiat itu supaya tidak kering, terus basah, terus luka sampai kita mati. Syaitan mau ibu sehari ini buat dosa, itu dosanya diprogramin supaya tiap hari sampai mati berjalan. Nanti dibuka lagi pintu dosa lain. Jadi kalau perlu satu hari 24 jam semua dosa dilakukan sama dia. Kalau enggak, sisi mana sih kira-kira yang orang ini masih terikat? Oh, saya setiap jam 9 malam saya melakukan dosa tertentu misalnya. Ya udah, saya merasa dibuat nyaman sama syaitan, maka akhirnya kita terus memprogramkan seminggu sekali atau setiap hari lakukan dosa yang sama. Nanti dari sisi lain syaitan goda lagi supaya berusaha terus. Sisi badan kita ini penuh dengan luka-luka. Yang saya bahasakan luka ini adalah dosa, adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya orang yang jeli, seorang prajurit yang pintar, itu kita kan sebagai prajuritnya Allah gitu kan. Karena musuh Allah mengatakan aduun mubin, syaitan itu. Kita harus menangkisnya. Caranya mudah sebenarnya. Kalau dia bisikin, tolak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menolak itu isti'adzah, berarti menangkis serangannya kan. Kan dia lagi serang, kita tolak. Kita diserang, kita tolak. Tolak aja, selesai. Tolakan itu sudah cukup. Yang penting tolakan itu memang betul-betul kita serius. Diajak suruh berzina kita nggak mau, suruh berbohong kita nggak mau. Nah, nggak mau, ini salah, ini haram, nggak boleh. Kita tepis semua busakan syaitan. Itu cara menangkis. Kalau ibu mau menyerang, itu lebih bagus lagi. Cara nyerangnya gimana? Ganti semua perbuatan salah tadi. Luka kita yang sudah tanjur luka itu diobatin semua, sehat kembali. Kemudian jangan biarkan penyakit datang lagi. Jangan ada serangan yang datang. Ya, dengan cara kita banyak beribadah, programin subuh on time, habis subuh apalagi zikir pagi sore, zikir paginya, kemudian habis itu sholat duha, habis itu majelis taklim, bukan majelis taklim, habis dengar hadis ayat seperti ini, masuk di mobil dengar lagi Al-Quran. Syaitan kan saya bilang itu hari bisikin, pas pulang dari sini kan tadi sudah pengajian, sekarang hiburan, dengar musik, kan itu. Enggak, saya nggak mau, saya mau dengar Al-Quran, lawan, jangan diikutin, putar lagi tilawah. Enggak enak, gelisah. Yang gelisah bukan kita sebenarnya, syaitan yang membuat kita gelisah. Karena dia tahu kalau kita dengar Quran lagi, dengar ceramah lagi, pahala lagi, imannya makin tebal kan gitu. Dia nggak ada celah untuk bisa masuk. Seperti kita sekarang pasang baju besi, pada saat kita sudah sekarang hadir di pengajian ada baju besinya. Kita pulang ada celah baju besi, mungkin telapak tangannya masih kelihatan. Kita beliin kaos tangan besi lagi di mobil. Itu terus makin kita bentengin, dia makin tidak bisa masuk. Kan kita bergaul, ngobrol dikontrol, kita kontrol. Artinya kalau saat musuh mau menyerang, setan akan bisikin apa celah apalah kira-kira yang bisa kita dilihat ya. Ada orang jalan, setan coba berusaha ada celah yang kita bisa ngomongin, aibnya kah, kita nilai kah. Kalau tercantol ya udah, kalau enggak dicari strategi lain terus begitu. Karena setan adalah musuh kita yang nyata. Maka tepis bisikannya, jangan iyakan. Dan teruslah menjaga hubungan kita dengan Allah SWT dengan memperbanyak ibadah tentunya. Dengan memperbanyak ibadah. Jadi kalaupun sampai terjadi, bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ingin kasih contoh lain. Misal musibah besar datang, la qadarullah. Kita bicara contoh besar.
Seseorang di antara kita pulang ke rumahnya, rumahnya terbakar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau musibah sedang datang, yang paling pertama tadi, sabar. Apa itu sabar? Terima dulu takdir Allah, kemudian ikhtiar. Kita pulang ke rumah kebakaran. Yang kita lakukan yang paling pertama, tenangkan jiwa kita, ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambah doa Allah ma'ajirni fi musibati wa khlifli khairan minha, yang sudah sering kita ulangin ya. Yang artinya kata Nabi SAW, siapa yang ditimpa musibah baca doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah ajirni fi musibati, tolong saya di musibah saya ini, wa khlifli khairan minha, gantikan saya lebih baik darinya. Kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan, kesusahannya menjadi kesenangan. Jadi begitu kita pulang ke rumah, inna lillahi wa raji'un, dengan tenang, jangan panik. Karena kepanikan akan menambah susahnya kita dapat solusi, gitu kan? Pulang ke rumah, anak-anak la qaddarallah sakit, jatuh. Kalau kita panik, kita makin tidak bisa. Sudah terjadi kan gitu. Tenangkan diri, kemudian fikirkan langkah apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Baik, kita pertama pulang ke rumah ternyata lihat ada kebakaran. Innalillahi wa raji'un, sabar, terima dulu, kemudian ikhtiar. Telepon pemadam, minta tolong tetangga, iya. Tidak usah teriak-teriak, karena teriak itu akan menghabiskan suara, rumahnya juga hangus, kan gitu. Tapi kita datang siram, coba berusaha ikhtiar maksimal. Telepon pemadam datang ikhtiar, kita anggap buruknya, rumah kita hangus, nggak ada sama sekali yang tersisa. Masih bisakah kita tenang dan bersyukur? Masih bisa. Kata kunci tadi saya bilang, ya, sangka baik dengan Allah, pikirkan hal yang lebih besar. Begini sangka baiknya. Oh, kita bilang misal, alhamdulillah saya tidak di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah, saya juga kena hangus. Nah, kita bisa ya berdoa kepada Allah pada saat itu, ya Allah, mungkin memang rumah ini ada uang haramnya, Engkau hilangkan dari aku ya Allah. Sebagaimana dulu Engkau berikan aku, maka gantikanlah yang halal, yang baik. Minta doa kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam itu pada saat meminta diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya, gitu kan? Itu karena ada kasus kan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Sulaiman dengan melemparkan bangkai di depannya, gitu kan? Lalu dia merasa tiba-tiba muhasabah. Kenapa kok tiba-tiba ada bangkai depan saya? Kenapa kok baunya busuk? Saya kecium. Sampai bau busuk bangkai aja dia sudah menganggap dirinya pasti ada dosa dengan Allah. Begitu para nabi-nabi ya muhasabah. Kita kadang-kadang lihat ada halangan di jalan, kita bukannya muhasabah, oh mungkin ada dosa saya ya, mungkin ada batu yang menghambat, mungkin ban mobil kita pecah. Itu Nabi Sulaiman malah menganggap adalah ada dosa yang dilakukan, sampai Allah lakukan itu, gitu kan? Untuk bersihkan dosanya, bahkan untuk meninggikan derajatnya, gitu kan? Lalu Nabi Sulaiman beristighfar kepada Allah, lalu minta begini. Setelah beristighfar kepada Allah, tadi contoh kasus kita tarik ke rumah yang terbakar ya, hangus semua. Sangka baik dengan Allah, kemudian coba beristighfar, dan kita punya hak untuk minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Nabi Sulaiman bilang, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelumku dan sesudahku. Justru pada saat cobaan sudah datang, itu puncaknya. Karena biasanya kalau cobaan datang kita khusyuk sekali berdoa. Coba kalau lagi tidak ada cobaan, mana pernah kita mau nangis dalam doa? Syukur-syukur kalau berdoa. Tapi kalau lagi ada cobaan datang, itu luar biasa doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu pointernya, mestinya setelah musibah hilang, doanya dijaga, gitu kan? Baik, kita sangka baik dengan Allah, dan alhamdulillah saya tidak di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah maka saya juga akan mati kebakar, gitu kan? Ya Allah bantulah. Pernah terjadi, ini kisah nyata di Irian waktu saya ceramah di sana. Ini mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu gitu. Saya ke sana, kemudian masuk ke salah satu pedalaman gitu dari kota Maroke, masih naik pesawat Twin Otter sekitar 1,5 jam, pesawat kecil yang pilotnya bisa kelihatan gitu. Ya, saya duduk itu sambil pilotnya ketawa-ketawa, bercanda-bercanda saya lihat gitu. Nah, kemudian kalau ada mendung kembali pesawatnya. Jadi kami turun di satu pedalaman gitu. Saya sampai di sana. Ternyata di sana banyak orang Muslim pengusaha di pedalaman itu. Jadi ada kapal-kapal yang datang dari Jawa membawa kelontongan lah kebutuhan sehari-hari, terus dijual ke masyarakat asli gitu kan. Tapi mereka jatuh tempo. Nah ini rata-rata Muslim pedagang-pedagang ini. Dan orang-orang asli Irian itu mereka membayar kebutuhan mereka dengan kayu gaharu. Kayu gaharu kan mahal gitu kan. Per kilonya bisa belasan juta bahkan puluhan juta gitu kan. Kalau sekarang itu hitungan kayu irian itu bisa dari $200 sampai $3.000 per kilonya kan gitu. Kalau Kalimantan itu lebih mahal lagi, bisa sampai $7.000 $8.000 per kilo.
Itu kalau yang bagus. Itu orang-orang asli hutan nyari, kemudian dibayar ke orang-orang kelontongan muslim ini. Nanti musim-musim ini bayar jatuh tempo dengan kapal-kapal yang dari Jawa. Jadi mereka jadi kaya raya gitu. Ada satu di situ waktu saya ceramah di masjid di kampung itu, namanya Kepi di daerah Kabupaten Mapi ya. Saya di sana ceramah, kemudian dia bilang, Ustadz, tadi disampaikan masalah musibah itu terjadi pada saya. Ini kisah nyata terjadi pada dia. Dia bilang, saya datang dari Makassar, saya nggak punya modal, 1 rupiah pun tidak ada. Datang ke sini masih kerja dengan orang gitu. Sampai akhirnya dengan uang yang saya kumpulin, gitu kan pelan-pelan, saya berhasil beli sebidang tanah, kurang lebih luasnya mungkin 10 kali 10 meter tanah itu dia berhasil beli. Kemudian karena ini masih di pedalaman, ya orang masih bangun rumah dari kayu kan. Lalu dia jual kelontongan, tadinya dia kerja sama orang, sekarang dia sudah punya toko sendiri gitu. Dia bilang modal saya di dalam toko itu sekitar 60 juta. Ya dari gula lah, beras lah, kelontongan kebutuhan sehari-hari. Dengan bangunan-bangunan itu mungkin sekitar 15 juta, kurang lebih begitu. Ini yang modal saya, istrinya ada tinggal sama anaknya. Dia bilang pada satu malam, rupanya ada api atau dari mana, kebakaran dapur. Saya selamatin anak istri saya keluar, satu rumah itu hangus. Modal barang yang 60 juta dengan rumahnya, semua habis. Gitu kan. Dia bilang terjadi seperti yang Ustaz ceritain itu. Jadi pada saat itu saya melihat rumah saya terbakar depan mata saya, tapi nggak bisa buat apa-apa. Mau diapain? Mau disiram dengan air, nggak ada sumur dekat situ, nggak ada air. Mau minta tolong tetangga ini di tengah malam, gitu kan? Mereka pun pada saat datang cuma ribut, gemuruh, nggak ada yang bisa bantu. Di kampung nggak ada pemadam kebakaran. Di kota masih bisa, ini nggak ada pemadam kebakaran. Dia bilang sampai rumah saya habis, saya lihat dengan mata kepala. Yang terjadi pada saat itu, saya berpikir kalau saya putus asa, maka berarti sudah selesai, akan habis semua. Saya pun akan seperti nasibnya rumah saya gitu. Lalu dia bilang, saya coba sabar, saya berdoa kepada Allah, kemudian saya jalankan. Subhanallah, dia cerita, dia bilang, setelah itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan setelah itu, dia punya, jadi dia mulai bekerja seperti awal ya. Mulai bekerja dengan orang, kemudian pinjam barang, dijual lagi, dibayar lagi itu. Mungkin dengan modal kejujuran. 6 bulan saja, dia punya uang, dia bisa beli beberapa bidang tanah di sebelah rumahnya. Dia bangun dengan bangunan gitu kan, rumah yang lebih bagus dari rumah dia sebelumnya, dan penuh tokonya dengan barang-barang dalam hitungan 6 bulan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja ingin membersihkan dosa-dosa dia yang dulu dengan cara itu, tapi dengan dia berdoa kepada Allah setelahnya, cobaan datang, Allah ganti. Itu kisah nyata gitu, dia cerita sama saya dan saya lihat sendiri. Saya berapa kali diundang makan di rumahnya gitu. Bilang, ini hasilnya setelah terjadi kebakaran, inilah rumahnya sekarang. Awalnya hilang semua, habis. Tapi dia tidak putus asa. Dia sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang ada adalah dia dapat hasilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu. Nabi Sulaiman tadi juga sudah dapat contoh kita dari Al-Quran gitu kan, bagaimana beliau dicoba, kemudian beliau dengan sedikit saja cobaan, beliau langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hal yang besar. Hal yang besar. Jadi kita punya hak. Sebagian ulama salaf juga Bapak Ibu sekalian itu, kalau mereka lagi jalan kakinya kesentuh batu, mulutnya itu mengatakan Alhamdulillah ada pengampunan dosa lagi. Gitu ngomongnya. Lagi jalan ke seleo gitu kan. Nah, mungkin pada saat mereka haus sedikit airnya terlambat, oh ini ada cobaan dari Allah, mudah-mudahan jadi pengampunan dosa. Bukan mbak mana airnya, ngamuk-ngamuk gitu. Jadi sabar gitu kan, coba ya, coba lihat semua ini yang berputar di muka bumi ini pasti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dengan izin Allah. Dan kalau kita orang beriman akan banyak manfaat dari cobaan tersebut, apalagi kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang besar dari kejadian itu. Dan yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, ini paling penting dari semua bahasan kita, dunia ini sebentar. Jangan terpengaruh dengan urusan dunia ini. Bapak Ibu mungkin pernah bersaing dalam kehidupan dulu. Beberapa waktu lalu pada saat teman punya makanan bagus, kita juga mau punya makanan yang bagus. Pada saat teman punya mobil yang bagus, kita juga mau punya mobil yang bagus. Pada saat kita pengen baju tertentu bagus, kita kejar baju itu. Baik, sekarang sudah kita dapatin semua yang lalu-lalu. Apa sekarang? Apa sekarang? Setelah pengen sekali makan di restoran tertentu, terus berhasil makan, habis itu? Habis. Pengen mobil mewah, dapat mobil mewah, habis itu? Dunia semua ini cuma sebentar ya. Kita sekarang pengen sekali punya mobil mewah, kemudian kita sudah dapat, berhasil beli, bangga, kita naik di dalamnya. Setelah kita naik di dalamnya, setelah berjalan sebulan, biasa aja, kan gitu? Biasa saja, gitu kan? Mungkin orang lain kalau datang, oh mobil kamu bagus ya, tapi bagi kita sudah biasa. Begitu kehidupan dunia, semua dianggap biasa. Dan umur kita terus berjalan, terus berjalan. Masih ingat saya bilang kan,
dunia ini hanya kemasan dan kiasan. Itu saja. Gitu kan? Orang yang makan di piring emas dengan makan di daun, bedanya kemasannya. Sama saja tujuannya makan, gitu kan? Bisa saja orang yang makan di daun lebih nikmat daripada orang yang makan di piring emas. Orang yang tidur di pinggir jalan di trotoar, ya, nggak pakai kasur, nggak pakai apa-apa di pinggir jalan, capek. Orang-orang yang ngumpulin sampah dengan ibu dan bapak yang tidur di kamar AC, ranjangnya ratusan juta, bedanya apa? Kemasannya. Tapi tujuannya tidur, sama-sama tidur. Itulah dunia. Baju yang 5 juta dengan baju 50.000 bedanya apa? Kemasan. Enggak. Bahan pun itu kemasan sebenarnya. Artinya gini, coba kita buat model yang sama gitu kan dengan harga. Nanti kemasan, ya kemasan dan kiasan masuklah di dalamnya masalah kualitas kainnya dan segala. Tapi kita bicara sekarang lebih umum masalah duniawianya. Intinya yang 50.000, kalau ada orang cuma mampu 50.000 dia bisa beli, itu sama saja dengan orang yang mampu beli 5 juta kan. Bukan saya bilang kalau kita mampu beli memang yang kualitas bagus kemudian kita beli yang buruk, tidak. Dalam Islam kita disuruh juga menikmati nikmat yang ada. Tapi saya cuma memberikan perumpamaan dunia ini yang sebentar. Semua makanan yang pernah kita kepengen, pakaian yang kita pernah pengen, kendaraan, rumah, segala yang kalau kita sudah dapatkan berlalu begitu saja. Dan nanti kalau kita meninggal akan dikatakan apa? Oh ini mobilnya fulan, oh ini sepatunya dia, oh ini bajunya dia yang satu lemari itu sekian ratus, kan gitu. Oh ini tasnya dia yang dia beli sekian 50 juta, kan cuma itu. Kalau sudah mati dibawa ke liang lahat, dibungkus dengan kain kafan tasnya ibu yang dari kulit ular. Enggak kan? Loh iya benar loh. Artinya gini, dalam Islam kita boleh menikmatin dunia, bukan tidak boleh. Boleh punya mobil mewah, boleh punya rumah mewah, boleh punya pakaian yang bagus, boleh makan. Malah dianjurkan gitu kan? Malah dianjurkan. Saya pernah bilang ya, ada doa pakai baju baru, nggak ada doa pakai baju lama. Ada, gitu kan? Kita kalau pakai baju baru kan disuruh berdoa. Kan? Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu. Ya Allah saya minta baju kebaikan baju dan kebaikan bahan-bahannya, kan ada. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu. Dan jauhkanlah saya dari keburukan baju ini dan keburukan bahan-bahannya. Maksudnya jangan sampai kalau orang lihat malah jadi jelek buat saya atau tidak baik. Kita minta agar jadi positif. Ada. Kita kalau lihat teman kita pakai baju baru kita doakan kan, ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ish hamidan, dan semoga hidupmu selalu bahagia. Wa mut syahidan, semoga pada saat kau mati syahid. Kita doain gitu kan. Maka kita boleh menikmatin, tapi ada kaidahnya begini. La ifrat wa la tafrid. Tidak pelit, tidak berlebihan. Gitu kan? Kita boleh dapat kualitas, makan yang berkualitas, pakaian yang berkualitas, segala boleh dalam dunia. Karena Allah SWT suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Inna Allah yuhibbu an yara athar ni'ami ala abdi. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Allah cinta melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Memang Allah suka. Kita kalau makan, ini nikmatnya Allah, baik. Tapi tidak berlebihan. Kita sekeluarga butuh misalnya sekian bungkus makanan. Tidak kita 5 misalnya, kita beli 20. Mubazir untuk apa? Kecuali mau dibagi kepada orang. Kadang-kadang ada orang beli berlebihan, enggak dikasih ke orang sampai rusak di rumahnya. Rusak baru dibuang di sampah. Apa manfaatnya? Itu namanya tafrid, berlebih-lebihan. Kita beli baju masih bagus, enggak saya malu kalau saya pakai ini lagi pengajian nanti ibu-ibu bilang apa gitu. Loh kenapa memang? Apa masalahnya? Ya, orang mau ngomong apa? Kita bukan tidak boleh, boleh pakai. Tapi kalau misalnya kita di pengajian itu sudah 2 tahun, satu hari 365 hari, berarti harus 365 baju 1 tahun, gitu kan? 2 tahun 700 baju sekian, untuk apa? Gitu kan? Misal kalau misalnya saya sudah pakai, bulan depan saya pakai lagi, oh ini baju yang bulan lalu ya? Iya alhamdulillah masih bagus, nggak apa-apa. Terus tiba-tiba, oh enggak saya malu, enggak saya harus pakai gini. Untuk apa gitu ya? Untuk apa? Jadi jangan sampai urusan dunia ini membuat kita melupakan. Ingat dunia akan kita lalui, kan gitu. Dunia akan kita lalui. Ada kesempatan sedekah. Kalau kita punya kelebihan dana 5 juta, kita bisa beli kebutuhan kita 1,5 juta. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kita bisa nginfak 1 juta, infakin. Jangan 5 juta semua dihabisin untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan ukhrawiyahnya. Padahal kita akan ke sana. Ada seorang ulama namanya Salamah bin Dinar ditanya oleh khalifah di zaman Umayyah ya. Ditanya, kenapa kita ini cinta dunia dan lupa dengan akhirat kita? Kata beliau kalimat bijaksana gini.
Dia bilang karena kalian memperbaiki dunia kalian dan kalian merusak akhirat kalian. Artinya di dunia cari rumah yang paling bagus, kendaraan tunggangan yang paling bagus, baju yang paling bagus, tapi kita nggak siapkan hal yang sama untuk akhirat. Boleh kita di sini bagus, tapi kita juga siapkan untuk akhirat. Kita makan enak, kasih fakir miskin juga makanan yang enak. Kita pakai baju, kasih baju yang bagus juga. Jangan berarti kita beli baju harganya 100 ribu, kita cari baju yang 5 ribu, 10 ribu untuk diinfakin. Coba infakkan juga dengan nilai yang sama. Jangan gitu. Maka insya Allah akan sangat baik. Ya, Allah itu harus diberikan yang terbaik. Maka kita akan dapat juga yang terbaik. Masa celengan masjid lewat 1000 baru, 1000 tua, 1000 tua yang dimasukin. Kan gitu. 1000 tua itu minta apa? Kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat. Ada orang miskin lewat dikasih, ada 100 ribu, ada 50, ada 10 ribu, 10 ribu yang dikasih. Kenapa nggak 100 ribu? Kasih orang sesuatu dan karena Allah, bukan karena dia. Maka Allah akan kasih juga yang terbaik gitu kan, maka akan berimbang. Jadi dunia ini jangan sampai kita terpengaruh dengan kemasannya. Boleh dinikmatin tapi dengan hal poin kita harus tahu kita akan lalui, tidak akan kekal di dunia ini, kita akan lalui ya, kita akan tinggalkan. Semua yang ibu sudah dan bapak kumpulin sekarang hanya akan dikatakan ini punyanya si fulan, ini dulu mobil dia, atau paling jauh jadi warisan anak-anak kita gitu kan, sudah nggak ada lagi gitu. Jadi kurang lebih begitu gambarannya. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita dari sifat mencuri dan perampokan ini, dan juga menyelamatkan umat ini dari pelaku-pelaku yang seperti ini, dan Allah memberikan hidayah orang-orang yang sudah melakukannya tentu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Dua dosa besar sekaligus ya, 21, 22, karena ini berhubungan mencuri atau merampok tadi. Ya silakan. Kalau pemerintahan Islam sudah ditegakkan, kalau kayak sekarang mungkin Saudi Arabia ya, mereka sudah menerapkan sebagai hukum pemerintah adalah syariat Allah. Kisos ada, orang berzina dicambuk, orang yang mencuri dipotong tangannya, gitu kan, orang yang tadi ini membuat kerusakan itu memang tadi dipotong tangannya sama kakinya bersilang. Itu terjadi sekarang di Saudi. Kalau orang non Muslim itu di bawah naungan pemerintah Islam tadi, maka berlaku sama. Tetap dia sama hukumnya. Dia tahu tidak tahu ya dia tinggal di pemerintahan itu, kan itu. Dia harus bisa memahami sebagaimana sekarang orang Muslim yang tinggal di negara non Muslim misalnya, ada peraturan negaranya, mereka harus tahu, gitu kan? Peraturan negara seperti apa? Kalau saya lakukan ini akan seperti apa hukumannya? Jadi hukum Allah berlaku, hukum Allah berlaku. Saya kan pernah jelaskan ya. Dan kita harus tahu sebagai seorang Muslim, hukum Allah ini berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Bukan berarti kita orang Indonesia misalnya berada di Arab Saudi kemudian kita melanggar hukum Allah lalu kita selamat dari kisos. Enggak. Kan pernah saya bilang ya, kasus misalnya adanya pembantu kita yang sempat di kisos di Saudi kan. Di sini kan demo, ribut di kedutaan Saudi. Waktu itu saya juga ribut bahasan di pengajian. Saya bilang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau saya jadi keluarganya pembantu yang membunuh itu kan, itu kasusnya pernah saya ceritakan kan. Dia bunuh nenek-nenek. Nenek-nenek ini ya di mana-mana, nenek di Afrika, di Eropa, orang bule, orang Arab ya tetap cerewet kan gitu. Itu standar memang hukum Allah di muka bumi. Nah, sekarang pada saat dia ribut, orang kita ini nggak terima, ya dibunuh sama dia. Setelah dibunuh dipotong-potong, dimasukin di koper, dibawa di taksi. Di Saudi nggak sama dengan Indonesia, gitu kan? Di Indonesia mungkin orang bisa lari. Saya temuin di Irian itu hari, ada orang di tengah-tengah hutan, itu bekas pembunuh. Dia membunuh di mana, dia ngaku, Ustaz saya pernah membunuh, saya lari ke sini untuk lari dari kepolisian gitu. Tapi akhirnya dia taubat, dia perbaikinnya. Itu kasus dia pribadi ya, tapi saya waktu itu sempat ceramah dan dakwah di sana. Tapi saya melihat masih ada celah. Kalau di Saudi nggak bisa lari kemana-mana karena setiap kota ada checkpointnya. Atau Anda lari ke padang pasir mati kelaparan gitu. Nggak ada tempatnya. Antara kota dengan kota tuh dijaga. Mau masuk Jakarta ke Cirebon atau Jakarta ke Bandung aja itu ada checkpoint polisi. Diperiksa kalau ada mobil yang mencurigai. Jadi mereka gampang. Kalau polisi ini lapor ke sana, sana sudah langsung tangkap. Ada mobil nomor sekian. Semua poskonya ini sudah dilaporin. Jadi kemana-mana langsung ketangkap. Mobil dicuri kah, orang mencuri, semua begitu. Nah dia naik taksi ternyata ketahuan. Supir taksinya curiga, ditanya mau kemana kamu? Karena sana jarang perempuan sendiri naik taksi. Jarang sekali bisa dikatakan tidak pernah gitu kan diantar oleh
laki-laki keluarganya kah, atau mungkin sponsornya kalau dia pekerja gitu kan, atau mungkin dia lebih dari satu orang, mungkin 3 orang, 4 orang, jadi dia rame-rame. Ditanya, kamu mau kemana? Dia bilang, saya nggak tahu, jalan aja. Diberhentiin taksinya, ditanya, kamu mau kemana? Jelasin. Dia bilang, dibuka bagasi mobilnya, ditemukan koper, dibuka ada badan manusia yang sudah dipotong-potong. Dan yang lebih luar biasanya, pada saat pembantu kita ini ditanya, diwawancarai, dia bilang, iya saya memang membunuh. Nah dia mengakui, dalam Islam kalau mengakui tidak butuh saksi. Dia bilang saya membunuh, dia ceritain, dipanggil sampai ke beberapa channel-channel TV ya, di daerah Arab gitu kan, diwawancara, tetap sama alasannya, emang saya jengkel sama dia jadi saya bunuh gitu kan. Nah ini dalam hukum Islam udah nggak tawar-menawar, memang dikisos. Memang harus dikisos gitu kan. Kerajaan Saudi kirimin surat ke KBRI kita, KBRI kirimin ke Indonesia, bahwasanya orang ini akan dihukum. Keluarlah fanatisme kita mengatakan apa? Nggak boleh warga Indonesia kok bisa dikisos. Disuruh kembalikan di Indonesia. Pemirsa Saudi nggak boleh. Ini hukum Islam. Dia muslimah, berlaku di sini. Dia melanggar di sini. Hukum Allah berlaku di mana saja gitu kan. Ributlah pada saat itu antara kita Indonesia dengan Saudi gitu. Saya di ceramah bilang begini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau saya keluarganya pembantu itu saya bersyukur sama Allah. Kalau saya bersyukur. Kenapa? Karena dengan dia dikisos, dia selamat dari hukuman di akhirat. Apakah dia kalau dipulangkan di Indonesia tetap bisa hidup? Enggak, dia pasti mati kan. Dia kan juga biar pulang di Indonesia, ajalnya akan datang kan? Enggak mungkin. Kalau dia memang dasar ajalnya sudah datang, pasti pada saat dikisos itu juga sudah mati. Memang sudah begitu, ajalnya sudah pada saat itu. Tapi dia selamat dari hukum Allah di hari kiamat. Dan saya sudah bilang ya, ingat Bu ya, ini penting sekali. Dalam Islam tidak ada namanya batas negara, suku, jabatan, tidak ada itu. Jangan bilang saya orang Indonesia, saya orang Arab, saya orang bule, itu nggak ada dalam Islam. Karena kita semua ada di muka buminya Allah, kita semua hambanya Allah, nggak ada bedanya. Makanya kita kalau sholat di saf sama kan, yang kulit hitam, yang bule, yang orang Arab sama, nggak boleh dipindahin, dia harus di situ. Yang datang terlambat diserahkan di saf kedua, siapapun dia. Gak boleh gitu, itulah hukum Islam. Makanya kita hapus itu gate fanatisme yang bukan pada tempatnya. Dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam untuk memecah-mecahkan kita. Dibuat perbatasan negara-negara, dibuat seseorang merasa bangga, saya orang ini, saya orang itu. Nah, itu tidak boleh dalam Islam. Dilarang kita berfanatisme gitu kan. Fanatisme. Jadi hukum Allah kalau kena ya kena gitu hukumnya. Orang kafir atau orang muslim, sebenarnya ditanya, sama saja. Selama dia di bawah naungan pemerintah Islam dan hukum Islam diterapkan, ya dia dihukum dengan itu. Dihukum dengan itu. Ada lagi? Ada hadisnya ya Ustaz, yang mengenai bahwa kalau kita memberitahu pada teman mengenai hal-hal yang bid'ah, yang haram, itu kan sebetulnya kita menyelamatkan diri kita juga, bahwa nanti di akhirat kita tidak disalahin sama dia, karena di akhirat itu ada akan menyalahkan untuk menyelamatkan diri. Itu hadisnya gimana? Ada, itu hadis sahih Bu. Itu hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Bunyinya begini. Barang siapa yang melihat seseorang berbuat kemungkaran, lalu dia tidak menegurnya, dia tidak mengingatkannya, maka orang itu akan datang hari kiamat di mahkamah Allah mencekik lehernya sambil berkata, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat salah, tidak diingatkan. Jadi malah kalau kita tidak ingatkan dia di dunia, dia akan jadi musuh kita hari kiamat. Dia akan tuntut depan Allah SWT. Makanya kita dalam Islam dianjurkan untuk apa? Ingkar mungkar. Harus, gitu kan? Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadis qudsi, kata Allah SWT, wahai anak Adam, apa yang membuat kamu tidak ingkar mungkar? Apa yang membuat kamu tidak ingatkan orang? Malu kah? Gengsi kah? Atau kejahilan? Tiga-tiganya bisa diobatin nih. Kalau malu, kita nggak boleh malu dalam kebenaran kan gitu. Gengsi, kita nggak boleh gengsi dalam Islam kalau untuk menegakkan kebenaran, gitu kan? Atau mengingatkan yang salah. Kalau kejahilan, kita harus belajar, bisa terobati semua. Makanya harus ingkar mungkar, nggak boleh tidak. Jadi kalau kita tidak ingatkan orang yang sedang berbuat salah, walaupun dengan lisan kita saja, atau kita doakan dengan hati, kan kata Nabi SAW dalam hadis lain kan, siapa yang lihat kemungkaran dia harus ubah dengan tangannya, kekuatannya, atasan dengan bawahan, gitu kan, orang tua dengan anak. Dia harus ubah. Anak kita lagi pegang khamr, ambil sebagai orang tua, nggak boleh, haram nak, gitu kan. Itu kekuatan tangan. Atasan, semua pegawai saya perempuan harus pakai jilbab. Kalau nggak boleh. Kalau azan tutup, berhenti sholat, harus begitu. Kita terapi sebagaimana orang-orang non-muslim juga banyak melarang pegawai Islam untuk sholat. Kita harus ingkar mungkar, kita harus ingkar dengan tangan, kekuatan kita. Kalau nggak bisa dengan lisan, nasihatin, kan gitu.
maaf ya, setahu saya ini nggak boleh, setahu saya sholat yang benar begini, setahu saya begini. Saya kalau jadi imam dalam sholat, sebelum sholat saya bilang gitu, luruskan dan rapatkan bapak ibu sekalian safnya, dan patokan safnya adalah tumitnya. Saya selalu ingatkan, bukan ujung jari-jari telapak kaki depan, karena kalau tumit yang jadi patokan dari belakang dilihat pasti rata semua kan. Tapi kalau patokan kita jari-jari kaki kita depan, maka dari belakang akan berantakan safnya. Karena tumitnya ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Tapi kalau tumit yang rata, maka itu akan rata semua safnya. Lalu saya ingatkan bapak-bapak yang masih tertutup mata kakinya dengan celananya digulung, karena orang laki-laki yang sholat mata kaki tertutup, sholatnya tidak sah. Kan gitu. Saya ingatin itu sebelum takbir. Ya, harus kita ingatin, nggak boleh diam, gitu kan. Masalah dia lakukan tidak lakukan itu urusan dia. Yang penting kita sudah ingatkan, itu yang penting. Karena memang tujuan dakwah Bapak Ibu sekalian adalah menyampaikan bukan, atau penyampaian dan bukan penerimaan. Kalau target kita dakwah penerimaan, kita kecewa kalau orang itu nggak terima. Dan kita nggak usah deh, saya sudah pernah ingatin. Karena target kita dia harus berubah, nggak bisa. Hidayah di tangan Allah. Target kita penyampaian, jadi kita nggak pernah bosan. Setiap sampaian ada pahalanya kok, ada pahalanya kok. Kalau kita kerja di kantor, setiap saya lembur ada bonusnya kok, kan gitu. Maka kita akan setiap saat siap lembur karena ada balasannya gitu kan. Sama itu, setiap saat kita siap mendakwah dan meluruskan karena kita tahu ada pahalanya. Kalau dengan lisan juga kita khawatir, nggak bisa, takut fitnah, belum berani, maka dengan hati kata Nabi SAW, dan itu selemah-lemah iman. Masa nggak bisa bilang ya Allah kasih hidayah, ya Allah ini, ya Allah itu, cukup. Dan tidak ada lagi yang lebih lemah daripada iman dengan dalam hati. Ya, kalau hati pun tidak bisa, bagaimana caranya? Hati nggak ada yang tahu kok, gitu kan? Tinggal kita ucapin dalam hati kepada Allah, kita selamat dari hukuman yang hari kiamat. Karena memang orang akan tuntut tuh, orang akan nuntut. Makanya biasakan kita hidupkan di rumah ingkar mungkar, amal ma'ruf, gitu kan? Mulai dari anak-anak, pasangan hidup, tentu dengan cara santun ya. Karena Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan gitu. Jadi Allah mengatakan berdakwahlah kalian di jalan Tuhan kalian dengan cara ya, ud'u ila rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Dengan santun, dengan baik, kan gitu. Kalau kita mau motivasi orang beribadah, sampaikan fadilahnya. Kalau kita mau mengancam orang, menyuruh dia berbuat, meninggalkan perbuatan, sampaikan ancamannya Allah. Orang bohong diapain, orang ini diapain kalau dia lagi buat, gitu kan. Sampaikan saja, sabda Nabi begini nak ya, ini bohong itu gini-gini diancam seperti ini. Sudah, selebihnya serahkan kepada Allah. Nabi Nuh mendakwai istri dan anaknya 900 tahun, tapi mereka tetap tenggelam karena mereka tidak mau dengar. Itu hidayah di tangan Allah SWT. Tugas kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan sehingga kita memang tidak ada musuh hari kiamat. Jadi jangan sampai ada musuh karena kita tidak mengingatkan kebaikan. Minimal dalam hati ya, saya katakan tadi. Minimal dalam hati. Kalau sudah terbiasa kita dalam hati, coba besarkan jiwa untuk bicara. Selalu subhanallah kita kalau mau ingatin orang dibesar-besarin sama syaitan tuh. Nanti dia terima, nanti dia marah, nanti dia begini. Coba. Saya berapa kali gitu, subhanallah ada bisikan, mau ingatin orang di masjid, nanti dia terima enggak ya? Enggak, ini ya. Coba saya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya dekatin, maaf Pak ya, saya mau sampaikan. Tadi kayaknya Bapak tuh sholat begini ya. Setahu saya begini, saya sampaikan ya, jangan tersinggung. Oh iya ya Pak, terima kasih. Malah dia terima kasih. Awalnya mukanya kalau kita lihat mungkin akan marah gitu. Padahal sebenarnya tidak. Jadi coba subhanallah. Bayangkan kalau kita nasihatin dia dan dia jadi baik pada saat itu. Kalau kita cuma ingkar mungkar ya, cuma dalam hati, semoga Allah kasih hidayah deh. Ya udah, selama pahalanya cuma pada saat itu. Tapi tidak ada pahala lagi setelahnya karena dia tidak berubah kan? Kan cuma sekedar doakan. Bisa berubah, bisa tidak gitu. Tapi kalau kita datang lurusin, kasih hadiah buku gitu kan misalnya, atau kita ingatkan lalu dia berubah dari hari itu, semenjak dia berubah, misalnya masalah sholatnya, dia berubah sampai dia meninggal, kita panen terus pahalanya kan. Maka perbedaan dasar ingkar mungkar dengan tangan, dengan lisan, nasihatin, dengan hati itu bedanya di situ. Kita akan terus menjadi amal jariah kalau kita ingkar mungkar dengan tangan dan dengan lisan kita. Gitu. Ada lagi? Sudah Bu ya? Jadi pada saat mengingatkan seseorang tentang Syiah, bahaya Syiah, lalu dikatakan ini memecahkan NKRI. Subhanallah, kalau yang temannya ibu tuh tahu bahayanya Syiah itu bagaimana. Syiah itu kalau mereka berkuasa, mereka akan merusak NKRI. Terbukti di Syria,
Mereka memang kerusakan karena memang orang-orang Syiah Qurannya sendiri. Kalau saya selalu mengatakan keliru kalau ada Syiah mengatakan saya Muslim, kalau dia masih mengatakan Quran itu kurang, nggak bisa, gimana caranya gitu. Allah mengatakan dalam Quran jelas firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan zikra Al-Quran dan kami akan menjaganya. Kata ulama, sepakat semua ulama sunnah ya. Ulama sunnah sudah sepakat mengatakan bahwasanya Quran tidak akan pernah bisa berubah sampai hari kiamat. Allah menjaganya. Beda dengan Taurat dan Injil yang memang tidak ada jaminan dari Allah penjagaan sehingga bisa ditambah dan dikurangi, ada revisi. Kalau Quran tidak bisa. Terjadi kemarin di salah satu wilayah di Afrika, ada satu anak yang belajar tahfidz Quran, itu membongkar ada Quran disebarin gitu kan, oleh salah satu ormas misionaris Kristen ya. Itu disebarin untuk di muslimin gitu, dicetak, ternyata ada tambahan kalimat di salah satu ayat Al-Quran. Itu anak kecil yang lagi hafal tuh bongkar. Ini kok Syekh, ini guru saya ini kayaknya bukan ini, bukan ayatnya nih. Ditelusuri, dilaporin sampai betul, terbongkar, ormas itu terbongkar. Allah punya cara gitu. Allah punya cara. Bagaimana bisa orang-orang Syiah mengatakan Quran kurang dan mereka punya 49 juz. Kalau ada orang Syiah mengatakan itu nggak benar, dia yang bohong. Gitu kan? Dia yang bohong. Coba kalau ibu dan bapak sudah bergabung dengan mereka, sudah bergabung, sudah menjadi orang Syiah, baru tanya, mana Qurannya? Dikasih lihat nanti. Gitu kan? Itu memang mereka sudah bilang. Yang pertama, yang kedua mereka mengkafirkan sahabat. Itu jelas Abu Bakar, Umar. Siapa sahabat ini? Orang-orang yang menerima langsung ajaran Islam dari siapa? Dari Nabi SAW. Kalau sahabat dipangkas, dikafirkan, dari mana kita mau terima wahyu? Akhirnya lahirlah seperti pemahaman mereka yang mengarang-arang. Dikarang-karang tidak ada sanad, nggak ada penyampaian dari siapa, fulan-fulan gitu. Terputus gitu kan. Maka ini penting sekali untuk diketahui. Jadi memang beda. Dari sisi definisi sendiri, Syiah itu selalu dikatakan lawannya Sunni. Sunni itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah. Ya. Bahkan ada teman-teman kami ya, orang-orang asli dari Irak memang, dan di Iran, orang-orang asli Syiah gitu. Mereka bilang, kami bahkan umumnya di keluarga kami, dia bilang, kami tidak pernah tahu itu ada nabi namanya Muhammad. Kami nggak pernah tahu ada nabi namanya Muhammad. Yang kami tahu nabi adalah Ali. Itu pengakuan orang-orang Syiah sendiri yang tinggal dari sana gitu. Dia bilang sebenarnya yang kalian ceritakan ini sekarang itu sepertinya bukan Syiah gitu. Yang masalah orang Syiah masih mau menyebutkan ada hadis, masih mau membaca berapa ayat, itu sebenarnya tidak kami kenal kalau di Iran itu. Yang kami kenal itu adalah di keluarga kami nabi adalah Ali. Bahkan sampai pada tingkat mereka menganggap guntur, petir, itu guntur suaranya Ali lagi marah, petir itu adalah cambukannya. Coba diikutin deh. Itu memang begitu. Jadi pemahamannya jauh sekali sampai mereka bisa mengatakan dalam azannya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Ali Rasulullah. Ada sampai kelompok pada tingkat seperti itu. Tentu ada juga sebagian ulama mengatakan tidak semua Syiah begitu, tapi Allahu alam, saya tidak tahu ya. Yang saya tahu memang umumnya rata-rata semua mengatakan dua dasar tadi, mengatakan Quran itu kurang dan sahabat itu dikafirkan, gitu kan. Kalau Abu Bakar sama Umar dikafirkan, sahabat yang merupakan mertua Nabi, berarti dia juga mencoreng Nabi. Bagaimana Nabi bisa milih mertua yang salah? Kan gitu. Lalu dikatakan Aisyah juga kafir. Aisyah siapa? Istri tercintanya Nabi. Kalau sudah disepakati ya, di dalam hukum kita, hukum agama kita, siapa yang tetap suami istri sampai meninggal, maka akan bersama juga di surga. Aisyah itu sampai meninggal adalah istri Nabi SAW, maka akan bersama di akhirat. Sama saja kita sedang membohongi fakta dalil itu. Kita mengatakan kafir. Gimana caranya mengatakan kafir? Itu nggak gampang. Dan Allah lah yang membuat nabinya Muhammad SAW menikahi wanita-wanita itu. Memang begitu. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menceritakan tentang sebenarnya Allah yang menikahkan Rasulnya. Itu kan? Fazawwajnakaha, tentang kasus masalah Nabi waktu menikahi Zainab, mantan istrinya Zaid bin Harithah. Kata Allah SWT, lalu kami nikahkan, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ya kan gitu. Pada saat Zaid sudah selesai menceraikan istrinya Zainab, kami nikahkan kamu hai Muhammad dengan Zainab. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sebuah hukum. Karena Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Nabi, bukan anak kandung, anak angkat. Kan kalau mantan anak mantu nggak boleh dinikahi oleh mertuanya, kan gitu. Seseorang di antara kita punya anak mantu, cerai dia sama anak kita, maka tidak boleh nikah sama mantan anak mantu kan. Tapi kalau itu bukan anak kandung, anak angkat, pasangan hidupnya cerai, itu bisa dinikahi oleh
ayah angkat atau ibu angkatnya itu bisa nikah dengan ibu. Memang begitu hukum Islam. Itulah terjadi kasusnya Zainab, istrinya Zaid bin Haritha, itu diangkat oleh Allah SWT sengaja nikahkan Nabi SAW, gitu kan? Jadi sengaja Allah nikahkan agar tidak ada ya atau tidak masalah seseorang menikahi mantan istri anak angkatnya, gitu loh. Atau sebaliknya, kan gitu, mantan suami anak angkatnya, itu kan kemudian nikah dengan si perempuan tadi, itu tidak ada masalah dalam Islam. Ini contoh. Jadi Allah lah yang membuat menikah Nabi SAW dengan para wanita ini. Jadi kalau seakan-akan memprotes Allah, gitu kan? Allah yang menikahkan lalu dikatakan itu tidak boleh kafir, nggak bisa gitu. Coba Allah semua. Dan subhanallah, coba aja lihat bagaimana ya pengajian-pengajian yang mereka bentuk. Yang ada adalah cacian, yang ada adalah hinaan, gitu kan? Yang ada semua kekacauan. Paling kalau kita ikut mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, setelah itu akan bosan dengan sendirinya, gitu kan? Karena yang ada cuma berputar di hal-hal yang sama, gitu. Jadi kurang lebih begitu. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwasanya orang kalau mengatakan ini Syiah dan Syiah itu bahaya seperti ini, lalu dia mengatakan ini memecahkan NKRI, itu salah. Justru kalau tidak diceritain maka akan bahaya disampaikan, karena mereka akan merusak NKRI ini, akan berbahaya bagi Indonesia. Cukup banyak kok, cukuplah MUI sudah mengeluarkan buku kan, mewaspadai, kan gitu, buku mewaspadai ya Syiah, gitu kan, sudah cukup. Sudah ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Jam berapa sekarang? 11:30, baik. Kita lanjutin dengan dosa besar ke-23 ya. Ya. Sebenarnya dosa 23 ini yang berhubungan dengan 24 ya. Jadi dia cukup panjang bahasannya. Makanya saya lebih prioritaskan kalau ada yang mau bertanya. Sudah nggak ada pertanyaan masalah agama lagi? Tidak harus bahasan. Jadi ibu sudah memberikan buku-buku ke teman-teman non-muslim yang Katolik. Terus? Oke, pertanyaannya apa kira-kira? Sudah enggak. Jadi jangankan doa, kita kalau sudah menyampaikan buku, kita sudah ngobrol gitu kan. Dan saya sudah bilang ya, setiap kita bergaul dengan orang non-muslim, maka ajak dia dialog di agama kita, bukan kita dialog di agamanya dia. Nggak usah Bapak Ibu menjadi Dr. Zaki Naik atau ya Ahmad Didat ya. Kita nggak perlu hafal Injil, itu memang ada bidangnya sendiri gitu kan. Tapi kita cukup kalau ada teman-teman non-muslim, tawarkan saya tentang Islam, apa pendapatmu tentang Islam ya. Biarin dia sampaikan undang-undangnya, selesai baru sampaikan. Tapi saya seorang muslim saya seorang muslim, bisa nggak saya jelasin agama saya? Jelasin. Itu pernah terjadi pada kasus saya sendiri di pesawat dengan satu orang Chinese, itu orang Katolik gitu kan. Saya tanya dia, Bapak agama apa? Oh saya Katolik. Oh saya Muslim Pak. Ya, oh iya Pak. Terus ngobrol-ngobrol dengan saya gitu. Saya tanya, bagaimana menurut Bapak tentang Islam? Ceritanya negatif tentang Islam. Apalagi lihat saya berjenggot gitu kan. Pada saat itu lagi panas-panasnya masalah teroris gitu. Baik, saya biarin dia sampaikan semua, sudah selesai baru saya dengarin. Setelah selesai baru saya bilang, sudah Pak ya, saya kan Muslim, ini agama saya, boleh nggak saya jelasin tentang agama saya? Oh boleh Pak, silakan. Udah, tapi dia sudah habis ceritanya kan itu. Jadi sudah nggak ada lagi yang dia akan cut perkataan saya gitu. Dan ini termasuk adab dalam berdebat. Kita biarin dulu orang itu sampaikan semua. Nanti kadang-kadang subhanallah ada orang nyusun 2 lembar kata-kata, pertanyaannya cuma kecil 1, gitu kan. Coba tangkap nanti apa yang dia sampaikan, apa yang jadi inti bahasan apa itu aja dijawab. Ada orang panjang lebar, saya berumah tangga, saya begini, terakhir boleh nggak saya mengambil atau uang yang dikasih oleh suami saya infakkan? Untuk apa ceritanya panjang lebar ini, menikah tanggal berapa, ketemu di mana, ini tidak perlu. Kan itu contohnya saja. Jadi akhirnya pada saat dia cerita, ternyata intinya adalah dia hanya menangkap persepsi negatif tentang Islam, selesai, dan dia tidak tahu tentang Islam. Baik, saya ceritakan, saya seorang muslim, saya tahu agama saya, bisa saya terangin nggak Pak? Sudah, dia bilang, ya silakan, saya leluasa cerita tentang Islam.
Udah didengarin sama dia cerita tentang Islam panjang lebar. Saya nggak usah sampai di sini ya, nanti 2 jam lagi gitu. Tapi yang jelas saya sampaikan semua gitu tentang Islam itu bagaimana. Islam itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kami meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Semua ini diciptakan oleh langit dan bumi, dan setiap muslim, Pak, itu wajib mengatakan Isa adalah Rasulullah. Waktu saya ucapin itu dia kaget itu. Kalau ada muslim yang mengatakan Isa bukan Rasul, maka dia kafir. Oh begitu Pak? Iya. Jadi saya sekarang mengatakan Isa alaihissalam. Sebagaimana saya mengatakan Muhammad alaihissalam, perbedaan kami dengan anda, kami meyakini ada Rasul yang datang setelah Isa. Tapi la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami nggak beda-bedain gitu. Terjadilah dialog yang nyaman gitu, dia nyaman, dia banyak bertanya tentang saya. Terakhir dia bilang waktu sudah mau turun landing pesawat, saya juga punya Quran terjemahan di rumah, saya juga pelajari. Berarti kan itu sinyal hidayah. Dengan adanya Quran di rumahnya terjemah itu sebenarnya sinyal hidayah. Tinggal dia mau rangkul nggak Islam itu, gitu kan? Dia mau rangkul nggak? Kalau dia tidak mau rangkul ya dia salah sendiri. Makanya Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silahkan. Terbuka. Allah SWT tidak paksain. Allah nggak pernah turunin tangan dari langit tanda kutip maksa kita beriman kan, atau menyuruh kita berbuat dosa atau kufur, berzina, enggak. Allah kasih jalannya, tapi sudah diingatin, ini baik ya, 1, 2, 3, 4, 5 kerjain nanti dapat pahala masuk surga. Ini buruk ya, zina, riba, bohong, kekufuran, kesyirikan nggak boleh ya, dosa nanti masuk neraka itu begini. Tinggal siap bebas, siapa saja mau jalannya silakan. Sekarang bapak ibu bisa bubar dari sini langsung ke karaoke duduk, bar, buat zina bisa kan? Tapi enggak, saya nggak mau. Ya udah, berarti kita yang memilih kan? Kita yang memilih masalah itu. Maka kita menentukan sebenarnya, kita ya menentukan gitu. Jadi masalah orang-orang non muslim ini kita cukup menyampaikan, ya kita cukup menyampaikan. Kalau kita bisa, malah bagus sekali yang ibu lakukan, bisa memberikan buku kepada mereka, plus lagi mendoakan, itu sudah luar biasa gitu. Kalau mereka dapat hidayah, maka akan dapat pahala banyak. Saya kan pernah bilang begini ya, jangankan orang non muslim, ada orang utang dengan saya, misal, kemudian dia tidak bayar. Ada 2 opsi sekarang. Saya bisa berdoa, ya Allah hancurin dia. Bisa saja. Karena saya sedang terzalimi, kan gitu. Ya Allah hancurin dia, karena dia ambil hak saya ya Allah. Baik, Allah terima karena kita terzalimi. Hancur dia, selesai. Apa yang kita dapat? Cuma balas dendam kan? Selesai ya. Udah, belum tentu hak kita kembali. Karena Allah misalnya buat tiba-tiba dia mati, ahli warisnya nggak mau bayar utang. Apa yang kita inginkan sudah tercapai kan? Tapi bedakan sekarang dengan opsi yang kedua. Kita mengatakan, ya Allah, berikanlah dia hidayah. Mudahkan dia bayar utangnya. Terus Allah kasih yang kita minta. Kan kita terzalimi. Dia jadi baik, tiba-tiba dia datang, dia minta maaf, dikasih duit. Lalu dia jadi baik. Bayangin, kita dapat hak kita. Dan selama dia baik semenjak itu karena doa kita, kita panen pahala sampai dia mati. Karena semua yang dilakukan karena hasil dari doa kita kan. Makanya dalam Islam itu masalah sakit hati, dendam, iri, semua penyakit itu buang jauh-jauh. Nggak perlu ada gitu. Nggak perlu ada. Allah mengatakan wal afina anin nas, orang yang selalu memaafkan orang lain, gitu kan. Juga satu poin, kadang-kadang kita tidak mau maafin orang karena kita berpikir begini, misal hak kita diambil. Lalu maafin aja deh. Enggak, saya nggak mau, enak benar dia sudah ambil barang saya lalu saya maafin. Biarin dia harus merasakan hukuman. Baik. Kalau kita dalam Islam Bu ya, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, maafin aja dulu. Yang paling pertama maafin. Udah saya maafin. Walaupun kita tidak ucapin sama dia. Memaafkan ini sebuah ibadah dalam Islam, karena kita disuruh memaafkan orang yang salah kan. Bukan berarti kita maafkan dia selamat dari hukuman Allah, tidak. Dia tetap dihukum sama Allah selama dia tidak minta maaf. Walaupun sudah kita maafkan, gitu kan? Karena dia belum variabel saya dapat pahala sudah ada. Variabel dia untuk diampuni tidak ada. Kan dia harus meminta maaf kepada saya. Dia mencuri, ada orang mencuri masuk rumah kita, kita nggak tahu siapa. Udah saya sudah maafin, kita dapat pahala kan? Dia enggak, tetap dia harus taubat kepada Allah. Dia harus mengembalikan barang yang sudah dia curi. Jadi tidak usah khawatir dengan memaafin orang, tetap dia akan dihukum sama Allah kalau dia tidak berubah. Kadang-kadang kita jadi berat mau maafin orang karena kita pikir kok enak benar dia. Enggak usah khawatir. Allah Maha Adil. Allah SWT Maha Adil. Kita dengan memaafkan, hati kita lebih tenang. Ya sudah kita ikhtiar, anggaplah barang hilang, udah enggak apa-apa. Nanti datang lagi kok. Yang datangin siapa? Allah. Allah juga akan gantikan, selesai. Gitu kan? Jadi nggak usah pegel-pegel. Ada ibu-ibu hilang sendalnya 2 hari nggak bisa tidur gitu kan.
Nggak bisa beli baju A, kemudian nggak bisa tidur seminggu, semua satu kampung tahu, diceritain teman-temannya, untuk apa gitu. Oh mau beli baju nggak dapat, ya sudah, alhamdulillah belum rezeki saya, sudah selesai, pakai baju yang lain lah gitu kan, nggak ada masalah. Mau beli makanan tertentu nggak bisa, ya sudah beli makanan yang lain. Terus ada makanan itu kan bedanya cuma warna-warni depan mata kita kan. Iya, rasa manis baik. Sekarang kalau sudah lewat dari lidah kita ukuran begini saja, udah hilang, udah dilupain tuh ayam goreng kah, ayam kuah kah, kambing kah, sapi kan, udah dilupain. Yang tadinya warna-warni gitu kan. Itu boleh kita kejar, tapi jangan sampai membuat kita berlebih-lebihan. Akhirnya sedianya, wah luar biasa, seperti sudah kehilangan segala-galanya. Selama iman kita bukan yang hilang dari hati, masih aman. Tapi kalau sudah iman yang hilang, itu sudah luar biasa gitu. Udah nggak bisa, biar kaya raya nggak ada hasilnya, nggak ada apa-apanya gitu. Udah ya. Jadi, dan itu sangat baik ya, berdakwah baik. Jadi usahakan didakwakan dengan cara yang positif lah. Ada lagi? Menyambung tadi untuk yang kalau ada seorang muslim ingin belajar tentang Islam, hal apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang awam? Kalau banyak dokter mungkin kita tahu semua yang muslim disampaikan, tapi kita dengan ilmu yang pas-pasan, sebaiknya kita bawa ke ustaz lagi, kasih buku atau apa seperti apa? Enggak, jadi cukup begini. Kalau dia bilang kamu muslim ya, saya mau belajar dong. Baik, kalau dia bertanya begitu, ada hadis Mu'adz begini, kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz ini? Da'inya Nabi ke Yaman. Wahai Mu'adz, kau akan datangi Yaman dan dipenuhi oleh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang pertama kamu dakwai adalah 2 kalimat syahadat. Yang paling pertama. Artinya, oh kalau setahu saya dalam Islam, inti agama ini adalah syahadat. Kami bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, nggak punya anak, nggak punya pasangan hidup, esa, tunggal. Allahu Ahad, gitu kan? Itu konsep dasarnya. Dan kami akui semua nabi-nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Nanti ibu akan temukan, kalau sudah kita lempar sebuah isu atau sebuah informasi, nanti akan ada respon balik. Pasti akan ada respon balik. Dia akan bertanya lagi. Kalau dia masih bertanya apa, ibu bisa jawab aja sesuai dengan pertanyaan dia, gitu kan? Itu kalau dia minta kita terangkan. Tapi kalau dia bilang, misal kita lagi duduk, terus kita tanya apa pendapat kamu tentang Islam apa? Lalu dia terangkan Islam itu begini. Udah, kita dialog di poin-poin itu saja. Yang kita tahu ya, setahu saya begini. Saya kan sebagai seorang Muslim, kita jelaskan. Insya Allah ya, kalau kita masih niatnya baik. Rata-rata begini Bu ya, Subhanallah. Orang yang jadi mu'allaf itu sesuatu yang tidak masuk di akal kita sebagai Muslim. Ada yang hanya dengar azan masuk Islam, ada yang hanya lihat busana Muslim masuk Islam. Semua yang masuk Islam, pernah ada ibu masuk Islam di tangan saya itu, dia ucapin syahadat di depan saya sendiri, gitu kan, di daerah Sulawesi. Lalu saya tanya, ibu kenapa masuk Islam? Dia bilang, saya kemarin, itu kebetulan setelah Idul Fitri ya, dia bilang di bulan Ramadan kemarin, setiap kali saya dengar orang sholat tarawih saya merinding. Padahal kita dekat rumah dengar orang tarawih biasa saja, malah makan terus gitu kan. Tapi bagi mereka enggak, itu sesuatu yang menggetarkan hati dan akhirnya mau syahadat. Jadi itu hidayah di tangan Allah SWT. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi bisa saja dengan satu kalimat itu bisa membuat dia menjadi penyebabnya hidayah, gitu kan. Masih ingat kisah yang saya bilang, yang anak muda Muslim di Amerika, yang Muslim lagi nonton sholat tarawih dengan yang temannya orang Nasrani, gitu kan. Bagaimana hanya nonton sholat tarawih di haram, masuk Islam si Nasraninya, ya kan. Maaf, nonton sholat Isya, bukan sholat tarawih, sholat Isya. Ini sudah dengar kisah yang sebelah sini? Ibu-ibu sudah dengar, boleh nggak saya ulangin? Jadi ada satu anak muda Muslim di Amerika, itu lagi duduk di apartemennya, gitu kan? Dia sendirian kebetulan. Ini masih mahasiswa, mereka masih mahasiswa. Tetangganya di sebelah apartemen orang Nasrani. Dia lagi nonton acara sholat tarawih di Masjid Haram. Tapi waktu itu sholat Isya. Pas lagi nonton cuplikan sholat Isya. Dan pada saat itu kebetulan selesai azan Isya. Lagi nunggu iqamah gitu. Ada cuplikan di Masjid Haram, sebagaimana kita tahu ada di shooting basementnya, pelatarannya, lantai 2 penuh dengan orang kan kalau Ramadan itu. Nah, si Nasrani datang duduk di sebelahnya lalu dia bilang, itu masjid kalian ya? Kata si Muslim, iya, itu masjid kami. Kata si Muslim, kira-kira menurut kamu kalau kamu lihat sekarang itu berapa jumlah orang? Si Nasrani bilang, jelas ribuan orang. Kata si Muslim, itu jutaan orang. Karena masjid ini bisa nampung 3,5 juta orang, gitu kan? Terus si Muslim tanya lagi, menurut kamu berapa lama bisa mengatur orang-orang ini? Kata si Nasrani, berbulan-bulan.
mengatur dengan disiplin ya. Satu instruksi, jangan buat, tidak buat. Ya. Bergerak, bergerak, tidak bergerak, tidak bergerak. Peraturan begitu. Berapa lama dibutuhkan untuk sekian juta orang? Dia bilang berbulan-bulan, mungkin tahunan. Satu orang aja kita bilang lurus, dia masih lari gitu kan. Akhirnya si muslim bilang, saya jamin kamu kurang dari setengah menit ini bisa rapi. Semua ikut satu instruksi. Tiba-tiba si Nasrani bilang, bagaimana bisa? Kata muslim, tunggu sebentar. Iqamah, qomat sholat. Setelah itu Syekh Sudes datang ucapin satu kalimat, istau, luruskan. Yang tadi berserakan di pelataran, yang lagi jalan, yang lagi makan, yang lagi duduk, semua berdiri, saf semua. Satu kalimat loh ini, istau. Allahu Akbar, semua Allah Akbar. Sama aja kan, jangan buat atau buat kan gitu. Ini Allah Akbar semua, tidak ada yang ruku, tidak ada yang jalan, tidak ada yang ngobrol gitu kan, tunggu sampai ayat selesai, Allahu Akbar, ruku, baru ruku semua. Tidak ada yang angkat kepala sampai imam mengatakan satu kalimat ya, Sami Allah liman hamidah, baru bangun semua. Semua bangun, nggak ada yang tetap tinggal gitu kan, kecuali mati barangkali, Allahu a'lam gitu. Baik, sampai salam begitu, satu instruksi, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, sampai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum semua. Habis itu baru orang aktivitas sendiri. Apa kata Nasrani? Dia balik, tuntun saya masuk agama kamu, ini bukan buatan manusia. Nonton sholat isya aja gitu. Kalau kita tiap hari nonton sholat isya gitu kan, tidak ada apa-apa orang muslim. Jadi subhanallah, penyebab hidayahnya orang itu Allah yang tahu. Kita nggak pernah tahu. Dan subhanallah, semua kisah orang masuk Islam ini rata-rata ya aneh gitu kalau bagi seorang muslim yang dengar azan, yang lihat ini, yang lihat itu semua. Jadi kita cuma menyampaikan. Dan jangan pelit dalam penyampaian informasi, supaya mudah kita diskusi dengan dia masalah agama kita. Sudah masalah Islam saja, yang kita tahu saja gitu kan, yang kita tahu apa yang dia tanyain. Kalau kita tahu nanti ya saya tanyain dulu ustadz saya ya, nggak apa-apa. Saya catat, nanti saya telepon ya, telepon ustadz lah, tanya SMS, BBM gitu kan, nanti dijawab, kasih jawaban. Selebihnya di tangan Allah. Dakwah bukan penerimaan, tapi penyampaian. Cukup, dia sudah sampaikan, selebihnya Allah yang ambil alih. Sudah Bu ya? Ada lagi? Kita sebagai umat muslim sendiri bersikap seperti itu bagaimana gitu Pak? Baik, jadi bagaimana sikap kita memilih pemimpin ya, muslim atau non muslim yang dipilih. Jadi ini sering ditanyakan juga dalam pengajian, tapi kadang-kadang pertanyaannya tidak balance Bu. Jadi dia bilang begini, bagaimana Ustadz kalau ada pemimpin non muslim yang tidak jujur dengan pemimpin yang non muslim yang tidak jujur dan pemimpin non muslim yang jujur. Ya ini nggak bisa begitu pertanyaannya gitu kan. Tanya saja, saya harus milih pemimpin muslim atau non muslim. Karena masalah ukuran ini jujur atau tidak, kalau kita tidak kenal dia secara pribadi, nggak bisa kita jadikan tolak ukur. Kita cuma dengar, apalagi di media, diangkat isu, diangkat ini, orang semua saling menjatuhkan, ini politik gitu kan. Jadi kita nggak pernah, kalau kita tidak tahu tentang siapa orang itu, jangan pernah ngomong, itu nyiapin musuh namanya gitu kan. Untuk apa berat-beratin masalah? Kita nggak pernah tahu lalu kemudian kita bahas gitu kan. Baik, kecuali memang ada maslahat-maslahat pada saat kita menyampaikan, bisa ada pelurusan mungkin langsung pada orangnya atau tidak. Jadi kita harus pilih muslim atau non muslim, jelas Al-Quran menjelaskan kita harus pilih muslim dan tidak boleh kita memilih orang-orang non muslim. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ya alladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd, gitu kan. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Gitu kan. Hai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, mereka penolong sebagian yang lainnya. Ya, jadi ini dilarang oleh Allah SWT, memang dilarang. Kata ulama tafsir, kalau ahli kitab saja yang masih berpegang kitab Taurat dari Allah, kitab Injil dari Allah, dilarang kita jadikan sebagai pemimpin, apalagi ahli dari galangan yang lain, kayak orang Hindu, orang Buddha, lebih parah lagi. Ya, kalau ahli kitab saja dilarang, apalagi yang lainnya gitu. Jadi memang kita dilarang gitu kan. Kalau ada pemimpin muslim, ya pemimpin yang dipilih. Ini ulama sepakat mengatakan kalau yang dimaksud adalah pemimpin negara. Pemimpin negara ya. Tapi kalau saya masuk di sebuah instansi, ada direkturnya orang non muslim.
saya kerja di satu perusahaan pemiliknya orang non muslim, itu berbeda. Itu berbeda, karena wewenang dia hanya di sekitar situ saja. Tapi kalau pemimpin negara ini penentu keputusan untuk semua negara, maka harusnya dia seorang muslim, gitu kan. Tentu ada kriteria memilih pemimpin semestinya ya. Ada kriteria memimpin. Kalau begini caranya, kalau di zaman kita lihat Khulafaur Rasyidin, masa keemasan Islam ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sistem yang mereka terapkan dalam pemilihan pemimpin itu adalah melihat tokoh-tokoh masyarakat yang jujur, yang baik. Tolak ukurnya adalah ibadahnya dan ilmu agamanya bagus, dikumpulin berapa orang. Contoh saya kasih, misalnya di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu beliau pada saat sudah sakit, ya sudah merasa mau meninggal dunia, maka beliau mengumpulkan sisa dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Waktu itu ada Abdurrahman bin Auf, ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha, ada Zubair, ada beberapa orang gitu. Dikumpulin oleh Umar, lalu Umar mengatakan, kalianlah orang-orang terbaik umat ini, gitu kan? Berkumpullah dan pilihlah salah satu di antara kalian untuk jadi pemimpin. Karena keimanan mereka, keimanan yang sisa dari 6 orang ini, gitu kan? Ada bukan 6 orang, bukan lebih itu 7 orang, kurang lebih sisanya. 7 orang ini, gitu kan? Memang tingkat imannya sangat luar biasa kepada Allah. Sampai Abdurrahman bin Auf itu dipilih oleh Umar jadi pemimpin. Kau pemimpinnya sekarang majelis ini. Pimpin majelisnya, tentukan 1 orang, harus jangan keluar dari ruangan ini. Umar tunjuk ruangan, kecuali kalian sudah pimpin, harus tunjuk 1 orang jadi pemimpin, supaya umat ini nggak kacau gitu. Lalu Abdurrahman bin Auf begitu masuk di majelis, dia bilang, karena saya ditunjuk sebagai pemimpin, saya dari sekarang mengatakan saya mengundurkan diri, saya nggak mau jadi khalifah. Kalian boleh, saya pimpin majelis tapi saya tidak ikut-ikutan. Dia mau ingin menunjukkan saya tidak butuh. Mereka saling menolak itu, saling menolak untuk jadi pemimpin. Dan kata Nabi SAW dalam hadis, kami tidak akan memilih seorang pemimpin yang mengejar-ngejar jabatan itu. Malah begitu, orang yang tidak memilih malah itu diangkat, ya. Orang yang memilih malah ini ditolak kalau sebenarnya dalam Islam. Terlepas dia muslim atau non muslim, dari non muslim jelas dipilih muslim, gitu kan. Muslim pun itu malah dalam Islam kaidahnya ada. Cuman karena kita ikut dalam sistem demokrasi yang non muslim ini sekarang, gitu kan, siapa yang didukung oleh partai, mau siapapun dia, mau dia bodoh, mau dia pintar, ya, mau dia apa saja, yang penting dia kuat, dipilih oleh partai didukung, sudah selesai, gitu kan. Maka dia jadi pemimpin, maka ini jadi memang sistemnya sudah kacau ini. Belum lagi yang kita dengar selalu ada pencurian suara, kecurangan, walaupun orang kacau balau semuanya gitu. Yang diangkat bukan juga figur-figur yang pantas, gitu kan. Kemudian sistem juga yang ada salah. Sampai saya pernah bahasakan, kalau kita mau ikuti sistem yang sekarang tetap sama, maka orang-orang yang akan buat kecurangan misalnya di dalam masalah nama, suara dan segala, tunjuk aja 1 orang dari kalian, tidak usah capek-capek keluarin anggaran kampanye berapa miliar. Masyarakat ditipu, kan gitu, dengan sudah milih suara ternyata nggak diangkat juga suaranya, gitu kan. Jadi sama aja, ujung-ujungnya yang naik adalah orang yang ditunjuk sama dia gitu. Jadi ini semua manipulasi saja. Kalau begitu nggak usah kita bodoh-bodoh terus, kita harus, udah kamu aja tunjuk selesai. Kalau enggak pakai sistem yang benar. Nah kalau kita mau pakai sistem nabawiyah, sistem kenabian sebenarnya, dicarilah orang-orang yang memang kompeten. Banyak orang-orang yang pintar di kampus-kampus kita. Bukankah pada saat kita ngangkat, ini bukan promosi seseorang ya, pada saat kita mengangkat Pak Habibie sebagai presiden, bagaimana namanya Indonesia? Sangat harum, seorang doktor, pinter gitu kan, memang luar biasa gitu, dia menguasai, Jerman pun minta dia sebagai, kita angkat. Baik, itu satu contoh yang bagus gitu. Tapi pada saat kita keliru memilih, sembarangan orang datang gitu kan, yang tidak tahu hukum, tidak tahu apa, semua ramai, itu jadi kacau balau. Siapa komponen dicari? Misalnya kita sudah sepakat nih, siapa sih bapak negara ini yang bisa dipercaya? Oh si fulan, kumpulin, tolong ya, pilihkan buat kami 1 orang. Mereka dibentuk dalam sebuah majelis, tunjuk, mereka yang nunjuk, bukan kita. Nggak usah repot-repot keluarin anggaran sekian miliar, masyarakat datang tusuk-tusuk, pasang foto sana sini, nggak mubazir untuk apa? Mereka tuh 1 orang, kita kan cuma tahu nyaman. Sekarang pada saat mereka dipilih pun, ya kayak sekarang jeblos, mana ya berapa persen yang jalanin janjinya? Kebohongan. Kita juga percuma saja ngolongin waktu jeblos sana sini. Contoh 1 orang, dia bagus kami dukung, kan gitu. Mestinya begitu kalau mau ideal ya. Jadi kita tidak terlalu rumit seperti sekarang. Cuma kita masuk dalam kecamuk sistem yang kacau ini jadi masalah. Nah, pertanyaan kecil sekarang,
baik kalau kami dipertemukan dengan sistem yang ada sekarang, apa yang harus kami lakukan? Maka bisa saja kita lihat dengan akal pikiran kita. Lihat mana orang yang paling layak menurut kita. Kita ingin berikan suara, silahkan. Gitu kan? Silahkan diberikan suara. Gak ada masalah. Kita sebagai penduduk penduduk Indonesia gitu kan punya hak untuk memberikan suara kan. Silahkan kita berikan. Tapi ingat, dukungan itu ada pertanggungjawaban. Ya, kalau dia orang buruk, kita dukung. Sudah tahu buruk, kita dukung. Mungkin karena hubungan kerabat, mungkin hanya karena diidolakan. Gak ada konsekuensi pertanggungjawaban depan Allah. Kalau nggak bisa, ya jangan. Kan gitu. Ya lebih baik kita tidak usah ikut-ikutan. Allahu a'lam. Kalau saya pribadi ya, saya tidak membahasakan kepada Bapak Ibu untuk ikut, tidak. Saya pribadi, saya orang layak, ya sudah saya berikan suara saya. Kalau saya lihat tidak ada yang layak, hak saya untuk tidak memberikan suara saya. Siapa yang mau ditunjuk gitu kan? Ini contohnya ya. Ini kurang lebih gitu gambarnya. Ada lagi? Baik. Kalau sudah nggak ada juga tinggal kurang lebih ya 10 menitan lebih kita masuk ke waktu duhur. Mungkin kita tutup sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan akan datang dengan dosa besar ke-23 dan 24. Intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis ini diberkahi olehnya, dijadikan ilmu yang kita sudah dapat juga ilmu yang bermanfaat. Kita orang-orang yang mengamalkan, bukan cuma mendengarkan, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat kita nanti di akhirat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.